teman-teman gunakan, itu teman-teman bisa raise hand dan juga teman-teman bisa langsung aja chat di kolom chat box di Zoom kita pada siang hari ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk cari nih sinyal-sinyal di dekat rumah teman-teman tuh yang stabil supaya teman-teman bisa ikutin rangkaian webinar ini dengan baik. Dan teman-teman, kita ada sedikit rules pada webinar pada hari ini, yaitu di sini kita adalah sedang sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh ada unsur sara ataupun chat-chat ataupun teks yang akan berunsur komentar sara dalam chat box. Jadi kita di sini bersatu bersama-sama menaruh hati untuk kita bersama-sama mau belajar di sini. Oke. Dan juga jangan lupa teman-teman nanti tim Agent Co akan memposting absen di chat box. Jadi teman-teman segera untuk cek di chat box itu akan ada link yang berisi absen untuk pada siang hari ini. Karena link itu apa fungsinya teman-teman? Karena dengan itu teman-teman akan bisa mendapatkan sertifikat untuk kegiatan pada siang hari ini. Oke, dan selanjutnya, sebelum aku lagi masuk ke sesi untuk kita di webinar, aku mau ajak sahabat aku nih, Kak Hafizi. Halo Kak Hafizi. Halo Kak Karin, apa kabar Kak? Halo, baik Kak Hafizi. Nah, teman aku Kak Hafizi ini akan memperkenalkan kepada teman-teman semua apa sih itu Agent Co, apa sih itu Tangkas Leader, dan pastinya teman-teman harus menyimak dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Tangkas di Play Store. Nah, baik nih, aku mau kasih kesempatan buat Kak Hafiz untuk menjelaskan apa itu Agent Co. Silakan Kak Hafiz. Oke, thank you Kak Karin. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hafiz, aku dari tim Community Agent Co. Siang ini aku pengen memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua yang hadir tentang Agent Co dan juga aplikasi Tangkas sebagai Agent Co. Jadi Agent Co adalah perusahaan startup yang didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, berikut merupakan visi dan misi dari Agent Co. Nah, kami juga sudah memiliki lebih dari 1.000 agent, 30 lebih proyek yang sedang berjalan, juga 23 lebih klien yang sedang bekerjasama dengan kami. Lokasi kami terdapat di Jakarta dan Yogyakarta. Jadi secara singkat, Agent Co adalah sebuah perusahaan crowdsourcing yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar untuk menangani lonjakan dan melayani proyek jangka pendek dengan biaya model yang fleksibel dan berdasarkan bagi hasil. Oke, berikut merupakan produk dan service dari Agent Co seperti yang dapat teman-teman lihat semuanya. Oke. Nah, yang teman-teman lihat pada layar teman-teman berikut merupakan perusahaan-perusahaan dan juga lembaga-lembaga yang sudah pernah bekerja sama dengan Agent Co. Mungkin beberapa di antaranya sudah tidak asing banget ya buat teman-teman, ada jadi ID, Akulaku, Kominfo, BNI, dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan hasil riset LinkedIn pada tahun 2020 mencatat dalam 4 tahun terakhir ada 10 peluang pekerjaan yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Bahkan tidak ada penurunan signifikan meski kemarin sempat dilanda oleh pandemi. Nah, seperti itu dapat teman-teman lihat nomor 5 itu khususnya itu di highlight warna kuning. Nah, customer service specialist ini adalah bagian bidang pekerjaan yang digeluti oleh Agent Co. Berikut merupakan 5 permasalahan ketenagakerjaan yang sudah dirangkum oleh Agent Co. Yang pertama adalah kualitas pekerja yang relatif rendah, jumlah tenaga kerja yang banyak, gaji pekerja yang relatif rendah, pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lambat sehingga tidak inline tadi dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. Yang penting dan terakhir ini adalah biaya upskill dan reskill yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu, Agent Co untuk menjawab 5 permasalahan ketenagakerjaan tadi, Agent Co menghadirkan sebuah aplikasi bernama Tangkas by Agent Co. Nah, Tangkas by Agent Co merupakan platform training online berbasis mobile apps gratis yang berisi mengenai pelatihan hard skill dan soft skill, berbagi lowongan pekerjaan dan sekaligus misi-misi yang dapat teman-teman kerjakan untuk menambah penghasilan teman-teman. Nah, apa aja sih keuntungan yang dapat teman-teman ambil dari Tangkas by Agent Co? Yang pertama adalah Tangkas adalah aplikasi yang gratis dan dapat diakses seumur hidup. Teman-teman bisa download melalui App Store dan Play Store secara gratis. Materi pelatihan yang berjenjang yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selain itu, setelah teman-teman mengikuti pelatihan, teman-teman juga bisa langsung dapat e-sertifikat gratis. Materi juga disusun oleh expert content makers. Teman-teman juga bisa mengerjakan misi untuk dapat dicairkan ke rekening teman-teman sebagai uang. Nah, teman-teman juga bisa langsung mendaftarkan lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi Tangkas by Agent Co.
Untuk lebih mengenal aplikasi Tangkas, aku ada sedikit video yang dapat teman-teman saksikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Teman-teman bisa langsung download aplikasi Tangkas by Agent Eco secara gratis melalui App Store dan Play Store dengan menggunakan QR Code yang tertera di layar teman-teman. Atau teman-teman juga bisa langsung search di App Store dan Play Store dengan keyword Tangkas by Agent Eco. Seperti yang aku mention tadi, teman-teman bisa menjalankan training di aplikasi Tangkas dengan langkah-langkah seperti yang tertera berikut. Teman-teman juga bisa mengikuti misi untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa teman-teman cairkan ke rekening teman-teman. Nah, setelah mengikuti misi tersebut, teman-teman bisa mencairkan koin yang teman-teman sudah kumpulkan melalui misi dan juga pelatihan-pelatihan yang teman-teman jalani, dan teman-teman bisa mencairkan koin tersebut menjadi uang ke rekening teman-teman. Nah, berikut merupakan alur pencairan koin yang dapat teman-teman laksanakan di aplikasi Tangkas by Agent Eco. Teman-teman juga bisa langsung melamar lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi Tangkas by Agent Eco. Tapi sebelum teman-teman dapat mengerjakan misi dan melamar lowongan pekerjaan, teman-teman harus melengkapi profil terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa mendaftar event yang tertera di aplikasi Tangkas by Agent Eco. Nah, setiap bulannya Agent Eco akan memposting event apa saja yang dilaksanakan setiap bulannya pada aplikasi Tangkas by Agent Eco. Nah, beruntung banget teman-teman, kali ini teman-teman kita ada kode voucher FEB2 yang valid dari tanggal 1 sampai 28 Februari 2023. Dengan menggunakan voucher FEB2, teman-teman bisa langsung mendapatkan 5.000 poin secara cuma-cuma. Nah, berikut merupakan line up event yang ada di bulan Februari. Nah, hari ini kita ada di line up event yang terakhir di tanggal 27 Februari dengan judul mempersiapkan karir dengan personal branding. Teman-teman jangan lupa juga untuk gabung di channel dan grup Telegram Agent Eco Komunitas Tangkas, teman-teman, karena di situ ada aktivasi Telegram yang tiap minggu kita laksanakan. Teman-teman bisa ikut games, dapat info tambahan terkait aplikasi Tangkas dan juga event-event yang dilaksanakan oleh Agent Eco. Sekian dari aku kembalikan ke Kak Karin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hafizi atas penjelasan tentang apa sih itu Agent Eco, dan teman-teman udah lihat kan bagaimana begitu banyaknya manfaat yang bisa kita raih ketika kita mendownload aplikasi Tangkas ini. Nah, teman-teman, jangan lupa aku announce lagi kalau teman-teman sudah download aplikasi Agent Eco, dan lupa untuk masukin kode voucher FEB2 pada kode voucher pada aplikasi Tangkas. Nah, nggak mau berlama-lama, aku udah mau masuk ke sesi untuk kita webinar pada siang hari ini. Tapi sebelum aku jelasin, aku mau ngenalin teman aku nih, siapa sih moderator kita pada siang hari ini. Siang hari ini ada Kak Dimas, nama lengkapnya itu Kak Dimas Septiawan. Nah, Kak Dimas Setiawan ini merupakan pemuda yang sangat aktif. Mungkin tadi teman-teman udah dengar kalau sekarang Kak Dimas Setiawan adalah ketua dari organisasi Gunung Kidul Menginspirasi, dan Kak Dimas juga sangat aktif di Karang Taruna di desa Blebekat, dan juga saat ini Kak Dimas juga merupakan seorang mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
yang itu jurusannya jurusan akuntansi. Wah, keren banget nih. Nah, selain itu juga Kak Dimas punya beberapa pengalaman magang di Badan Pertanahan Nasional dan juga pernah bekerja juga di sebuah restoran dia, dan juga saat ini Kak Dimas aktif sebagai kader digital di Kelurahan Beberan. Aduh, kayaknya Kak Dimas ini merupakan pemuda yang sangat dedikasi banget ya ke desanya. Nah, tentu di balik semua prestasinya Kak Dimas, tentu Kak Dimas memiliki sebuah personal branding yang sangat baik, sehingga Kak Dimas hari ini bisa mencapai pada posisi yang hari ini sangat dibanggakan. Nah, Kak Dimas, mungkin sekian teman-teman, aku kenalin siapa sih moderator kita pada siang hari ini, dan aku akan take over pada webinar siang hari ini ke Kak Dimas. Silakan Kak Dimas untuk memandu kegiatan webinar pada siang hari. Oke, terima kasih Kak Karin dan Agent Enco untuk memberikan kesempatan dalam memandu acara roadshow Tangkas webinar series kali ini. Oke, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan sama Kak Karin, benar. Perkenalkan sih, nama saya Dimas Septiawan. Hari ini saya akan memandu teman-teman semua untuk mendengarkan materi dari narasumber kita dalam acara roadshow Tangkas webinar series mempersiapkan karir dengan personal branding. Ya, di webinar kali ini kita akan mendengarkan materi yang sangat-sangat wow gitu mungkin ya bahasanya, karena di webinar kali ini, di siang hari ini kita akan mendengarkan materi, kita akan membahas suatu bab yang itu memang sangat-sangat penting, sebuah personal branding untuk mempersiapkan karir. Siapa sih di zaman saat ini yang tidak ingin karirnya itu mulus? Siapa sih di zaman saat ini yang tidak ingin mendapatkan pekerjaan? Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan suatu penghasilan setiap bulannya? Maka dari itu pentingnya personal branding pada diri seorang untuk nantinya mempersiapkan karirnya untuk kedepannya. Mungkin kira-kira kita akan dipimpin oleh siapa ya narasumber kita pada siang hari ini? Oke, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau ini bernama Kak Arlain dan saat ini menjabat sebagai Head of Community Agent Co. Nantinya Kak Arlain ini narasumber yang hebat. Pada siang hari ini akan membahas mengenai mempersiapkan karir dengan personal branding. Mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih. Gimana sih penyampaian nanti Kak Arlain yang kalian sampaikan? Bagaimana sih ilmu yang bisa kita ambil pada webinar Zoom pada siang hari ini yang saat ini dihadiri oleh sangat-sangat banyak sekali ya, sampai ratusan orang, 309 orang di sini. Oke, nanti dalam mendengarkan webinar pada siang hari ini, siang teman-teman di sini bisa menjaga kefokusannya karena ini jam-jam rawan ya, jam-jam mungkin bisa menjauhi area-area kasur, area-area bantal, area-area guling. Kita sama-sama mendengarkan materi ini agar kita bisa mendapatkan ilmunya bersama-sama. Oke, mungkin kita sambut saja pada Kak Arla, mungkin saya manggilnya ya. Halo, selamat siang Kak Arla. Halo, selamat siang Dimas. Selamat siang seluruh teman-teman semuanya. Apa kabar Dimas? Oke, alhamdulillah Kak Arla. Kak Arla sendiri bagaimana nih kabarnya di siang hari yang kalau di Jogja ini keadaannya lagi cerah-cerahnya. Kalau Arla bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, insya Allah selalu baik. Nah, kalau di Jogja cerah, kebalikannya nih. Kalau aku tinggalnya di Bintaro nih. Dan mungkin sebagian besar teman-temannya di Jakarta atau Jabodetabek lagi hujan deras terus nih, tanpa berhenti. Siapa yang masih hujan, benar, mungkin kalau sekarang sih lagi cerah sih di Bintaro. Tapi semoga hujan yang turun sejak kemarin gitu ya, menjadi berkah, bukan menjadi musibah bagi teman-teman semua ya. Amin. Oh, kebayoran lama mendung, tuh ada yang jawab nih, Dimas. Amin, Semoga amin. teman-teman di Jogja juga selalu sehat, teman-teman dari komunitas Gunung Kidul, ya, betul ya? Ya, benar, komunitas Selalu guru sukses juga. Oke, semoga selalu sukses juga dan sehat selalu di tengah kondisi yang sekarang cuacanya nggak menentu nih gitu ya. Jadi banyak minum vitamin teman-teman, di boost terus pakai jus-jus mungkin gitu Dimas. Ya, kalau di pecinta dangdut seperti saya kayak itu juga ada pantangan, jangan nyanyikan lagu Klebus karena katanya kalau menyanyikan lagu Klebus itu akan semakin mengundang hujan. Seperti itu Kak Arla. Diterapkan di Senaru ini. Asik. Makanya ya mungkin orang-orang di Samarinda masih musim hujan, Kebumen hujan, Kebumen pun deketannya hujan ya. Bogor hujan, Bandung hujan air. Oh iya, daripada hujan air mata. Jepara hujan. Oh, mostly hujan nih Dimas, teman-teman di wilayah Jawa, Bangka, Labu. Mana yang dari
timur-timur adakah? Bali, halo teman-teman di Bali, mendung. Aku nggak apa-apa ya Dimas, saling sapa-sapa sama teman-teman semua ya. Biar aku tahu, silahkan teman-teman diketikkan nih sebelum kita mulai, karena tadi disampaikan sama Dimas, siang-siang ini hawanya ngantuk gitu ya kalau kita nggak semangat. Makanya aku mau lihat semangatnya teman-teman semua. Solo, Jambi, wah, aku senang banget. Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bantul, Makassar, cerah. Apakah Reba? Ya, aku bisa cuma apakah Reba doang. Cirebon, Sleman, Surabaya, Kalimantan, Cikarang, Bekasi. Oh, yang paling jauh dari semua teman-teman yang hadir, teman-teman dari Bekasi ya. Kemudian Surabaya, Merauke. Halo Merauke, senang sekali. Lombok, Gorontalo. Siap. Terima kasih semua teman-teman yang udah cek ombak siang hari ini. Oke, Dimas. Sangat-sangat antusias sekali memang peserta kita pada siang hari ini, Mbak ya. Semoga dengan nanti antusias ini mereka nggak ngantuk dan akan memperhatikan apa yang jadi materi-materi pada kita siang hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak Arla. Ini aku manggilnya Kak Arla bener ya? Boleh, benar, Mas Dimas. Aku Mas atau Dimas aja. Cie. Iya, terserah Kak Arla ya aja manggil, asal jangan Om ya Kak ya, karena masih Pak D, Pak D. Oke, Kak Arla, mungkin tanpa berlama-lama lagi, karena sepertinya peserta kita yang ada kurang lebih 311 peserta ini sudah nggak sabar nih ingin mendengarkan materi yang Kak Arla sampaikan. Mungkin kita saksikan bersama ya penampilan presentasi pemaparan materi dari Kak Arla. Semoga kepada Kak Arla waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Dimas. Tadi dipersilakan penampilannya karena senangnya dangdut kali ya. Jadi silakan kayak mau pentas. Oke teman-teman semua, terima kasih Dimas. Terima kasih seluruh 314 peserta yang hadir siang hari ini. Aku semangat sekali. Walaupun jujur aku mungkin kondisi kurang sehat, tapi melihat antusiasme peserta yang begitu banyak dan semangatnya teman-teman nih ngebuat aku semakin semangat dan harus sehat gitu ya. Karena aku tahu nih kita akan banyak sharing sama seluruh teman-teman yang hadir siang hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau ada beberapa rules, yaitu di sini sifatnya kita sama-sama sharing dan belajar. Jika teman-teman nanti ada pengalaman, ada hal yang mau ditanyakan, selama waktunya masih cukup gitu ya, silahkan ditanyakan. Atau nanti di akhir aku akan share LinkedIn aku atau media sosial supaya kita bisa berkorespondensi. Dan teman-teman silahkan di-follow tadi ya, karena pesan sponsor dulu ya gitu ya dari kantor. Join ke grup Telegramnya, download aplikasi Tangkasnya, karena buat teman-teman semua mempersiapkan karir, personal brandingnya juga kalau butuh sertifikat yang banyak gini ya, bisa download aplikasi Tangkas karena semua pelatihannya langsung gratis isi sertifikat. Masukin kode voucher yang tadi, supaya teman-teman nggak kelewatan dapetin poin yang langsung bisa kalian redeem nanti ke dalam nomor rekening. Oke, itu sedikit aja pesan sponsornya. Aku akan langsung masuk ke materi. Sebentar. Oke, udah nampak ya di layar teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tanya, aku online di 2 device, jadi mungkin pertanyaan akan dibantu compile sama Dimas. Tapi semoga apa yang aku sampaikan ini bisa dicerna dan dipahami dengan baik-baik. Jika diperlukan, silakan ambil snack-nya, minumnya pun aku ada minum di sebelah aku. Kalau mau sambil makan boleh, asal jangan tidur ya. Terus catatannya juga kalau mau diambil, silahkan diambil terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas gimana caranya kamu menggunakan personal branding untuk stand out ke karir yang kamu inginkan. Ada 3 topik bahasan kita siang hari ini. Yang pertama, pasti kita akan kenalan dulu. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu sebenarnya personal branding itu apa sih, gitu ya. Tapi kalaupun ada yang tahu, kita nggak tahu nih gimana sih cara menumbuhkan, cara menciptakan personal branding di dalam diri kita. Sehingga yang terakhir, ketika kita udah tahu siapa itu atau apa itu personal branding, gimana cara menumbuhkannya, kita akan langsung masuk ke 3. Tujuan karirnya teman-teman itu mau kemana sih? Karena pasti 321 orang yang hadir siang hari ini memiliki mimpi yang beragam. Memiliki target karir yang juga bermacam-macam dong pastinya. Nah, kita akan ajak teman-teman untuk gimana ya cara mempersiapkan ke karir yang kalian mau? Oke. Langsung saja kita akan bahas terkait tentang pengenalan dari personal branding. Nah, kalau ngomongin sebenarnya personal branding, kalau bahasa Inggrisnya kan personal branding, berarti adalah suatu gitu ya, suatu kesan gitu ya, atau cara kita yang dibangun oleh seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dengan tujuan untuk menampilkan citra diri. Ini adalah definisi personal branding dari Personal Branding Incorporated di tahun 2014. Nah, atau gitu ya, banyak juga yang berpendapat personal branding ini adalah
gimana siapa cara kita nih untuk mengambil kendali atas penilaian dari orang lain terhadap diri kita. Sampai sini clear, teman-teman? Mudah dipahami atau terlalu cepat aku menyampaikannya? Oke kah? Kalau oke di oke gitu. Paham ya? Oke, mantap. Agak kecepatan aku ya. Oke, aku coba akan lebih pelan-pelan ya, teman-teman ya. Tapi kurang lebih untuk bisa dipahami yang highlight-highlight kuning ini saja gitu ya. Ini adalah definisi yang sama-sama nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini adalah definisi dari dua ahli yang berbeda. Yang satu dari Personal Branding Incorporated di 2014, yang satu dari Montoya dan Van de Hey di tahun 2008. Jadi apapun intinya personal branding adalah citra yang sengaja ataupun tidak kita bangun untuk orang lain mengenal siapa diri kita. Oke ya, langsung. Kenapa sih gitu ya orang kayak ngomongin pakai karir personal branding. Sekarang ngapain sih 327 orang yang hadir ini harus ikut webinar ini karena buat apa sih sebenarnya personal branding itu? Nah, kalau ngomongnya ke arah karir gitu ya, ada 4 nih teman-teman tujuan kita kenapa harus membangun personal branding. Yang pertama, coba kebayang nggak misalnya teman-teman dari lulusan SMK perhotelan gitu ya. Satu sekolah aja udah berapa ratus siswa. Atau jurusan akuntansi gitu ya, kayak Kak Dimas gitu ya. Baru dari satu kampus, itu udah berapa ratus pesertanya. Gimana kalau baru itu misalnya dari Universitas Islam Indonesia, belum yang dari daerah Indonesia lagi dikumpulin tuh seberapa banyak orang-orang dengan jurusan yang sama seperti kita. Nilai yang sama, jurusan yang sama. Jadi apa yang membedakan kita? Itu tadi personal branding. Kenapa? Makanya tadi manfaatnya salah satunya adalah memudahkan kita dalam menentukan pilihan. Kenapa menentukan dalam pilihan? Oh, dari awal aku udah tahu nih, aku minat arahnya ke angka-angka, hitung-hitungan misalnya, kayak tadi di bidang akuntansi. Ketika aku udah tahu, kita bisa langsung mempertajam tuh. Ya, nah kayak langsung ke poin nomor 3 nih. Kita bisa mengenal dan mempertajam citra diri kita. Oh, aku tahu nih dari SMP aku senang angka-angka, SMA aku senang kayaknya akuntansi gitu ya. Aku jadinya tahu nih, personal branding yang aku miliki adalah aku perempuan gitu ya misalnya. Aku senang angka, senang berhitung, dan senang sekali akuntansi. Itulah personal branding yang awal kali kalian bangun. Itu tadi kenapa kita butuh personal branding. Karena nantinya kita bisa berkarir secara fokus. Kalau kita udah tahu dari awal kita sukanya kemana, kolam kita adanya nantinya di mana, harus nyeburnya banyak nih kolamnya nih ya. Kenapa kita butuh personal branding tadi? Supaya kita berkarir bisa secara fokus. Dan tadi kaitannya dengan yang pertama, ribuan orang, jutaan orang gitu ya, semua sama gitu ya, jenis kelaminnya sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, jurusannya sama-sama akuntansi, IP-nya sama-sama 3,5 atau 4 semua misalnya. Ketika kita punya personal branding, itu akan memudahkan orang lain untuk mengenal diri kita. Ini dia 4 manfaat gitu ya, 4 manfaat kenapa kita harus butuh personal branding. Masih kecepatan ya? Aku terlalu cepat ya? Sorry ya. Oke. Selanjutnya, nah ada 2 komponen dalam personal branding, teman-teman, untuk diketahui bersama. Ada yang namanya komponen utama dan juga ada komponen tambahan. Kalau kita ngomongin yang namanya komponen utama dalam personal branding, ini mencakup tentang kemampuan kita atau skill gitu ya. Kemudian value atau nilai diri kita yang kita tanam atau kita anut. Yang ketiga adalah behavior. Perilaku kita sehari-hari itu kayak gimana sih yang bisa mencirikan personal branding di dalam diri kita. Ini harus tercatat, nggak apa-apa, nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail. Nah, komponen tambahan dalam personal branding untuk semakin mempertajam hal tersebut adalah pencapaian teman-teman, kemudian keunikan yang teman-teman miliki, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kalian menampilkan diri kalian ke hadapan publik atau ke total look-nya teman-teman. Kita bahas satu persatu. Nah, tadi ngomongin komponen utama skill, teman-teman. Siapa di sini yang bingung skill-nya apa sih? Gue nggak tahu deh. Gue punya skill apa. Tapi kalau gue ditanya kekurangan gue apa, gue bisa cepet jawab nih. Tapi kalau ditanya kelebihan, kadang suka bingung. Siapa di sini yang kayak gitu? Boleh diketikkan masih bingung kalau ditanyain kelebihan gitu ya. Tapi kalau kekurangan, lancar banget ya. Oh, banyak. Mantap. Berarti masih banyak orang-orang yang belum tahu sebenarnya skill itu tuh apa sih skill aku gitu ya, bener banget ya.
Karena awal-awal aku juga masih kayak gitu ketika aku belum tahu personal branding aku. Wah, kok kalau tanya, "Apa kalau di interview kekurangan kamu apa?" "Oh, aku mungkin orangnya pelupa, aku orangnya sulit untuk mengingat," gitu ya. Tapi kalau kelebihannya apa ya gitu ya, kita suka nggak ngerti apa sih kelebihan dalam diri kita. Nah, gimana cara kita mengetahui kelebihan atau kemampuan diri kita? Ada beberapa cara untuk kalian bisa mengelompokkan, bisa berangkat dari apa sih suatu hal atau kegiatan, aktivitas yang kamu lakukan itu hasilnya selalu baik. Nggak selalu sempurna 100%, tapi misalnya dari 10 kali melakukan, 8 yang benar, 2 kali salah. Itu kan berarti lebih besar persentase kalian mengerjakan dengan benar, gitu ya. Itu skill bisa berangkat dari situ. Kemudian yang kedua, skill bisa berangkat dari apa hal yang kamu lakukan itu kamu suka banget ketika melakukan hal tersebut. Dan ketika kamu gagal, yang poin ketiga, kamu tetap mau melakukan hal tersebut berulang lagi, mau terus bounce back from the mistake, mau belajar dari kesalahan. Itu bisa jadi skill kamu. Tadi akuntansi, nggak semua orang suka angka, tapi ketika aku kayak lagi ngitung, oh nggak balance nih neracanya misalnya gitu ya. Oh aku tapi mau terus coba-coba, aku salah nih ngerjainnya, tapi aku masih mau nge-explore. Bisa jadi itu adalah skill kamu. Hitungan, teliti itu adalah skill yang kamu miliki. Ya, bisa dari situ ya teman-teman minta mencari tahu skill-nya itu di mana. Kemudian ada dari hobi juga bisa, pencapaian-pencapaian teman-teman misalnya kamu belum tahu nih, kamu jago di bagian itu skill-nya menyanyi misalnya, tapi kamu nggak ngerasa enak suaranya tapi menang-menang terus. Atau kamu itu cerdas cermat, menang-menang terus tapi masih belum sadar. Itu adalah kemampuan kamu. Nah, bisa dilihat tuh dari hobi yang kamu geluti, capaian-capaian yang kamu ikuti, atau ada opini dari orang lain yang menyatakan, eh lu pinter ya kalau ngomong ya, jago ya. Kok gue mau ya dengerin lo kalau lo ngomong enak aja didengerin ya. Kadang kita nggak sadar sama skill yang kita miliki, tapi orang lain aware sama hal tersebut. Nah, makanya gimana cara kita mengetahui skill kita? Yuk mulai dieksplor. Diri kita tuh siapa sih? Gue sukanya apa sih? Hal yang nggak bikin gue bosen itu apa sih? Passion ya, passion bukan berarti kamu tuh nggak pernah bosen. Tapi tadi, kalau kerja sesuai passion dan lain sebagainya gitu, kamu akan mencintai. Ya enggak juga. Passion bukan berarti kamu pasti akan selalu cinta, tapi ketika kamu gagal, kamu mau belajar lagi untuk terus mencintai yang kamu kerjakan. Itu tadi, ngomongnya tentang skill ya. Jadi masih tadi yang jawab, saya bingung-bingung skillnya apa. Yuk dieksplor yuk, dari cara-cara yang tadi aku sampaikan. Atau bisa tanyain ke teman, sahabat, pasangan gitu ya, atau orang tua, "Bu, Pak," gitu ya, atau cintaku gitu ya, "Menurut kamu aku kelebihannya apa sih?" Nah, itu bisa kita lihat dari orang lain. So, you have to know your skill untuk kamu bisa membangun personal branding di dalam diri kalian. Nah, kemudian kalau ngomongin value tadi. Nah, aku melansir dari The Fresh Answers, ada 5 tipe value yang perlu diketahui. Tapi ini bisa jadi satu orang gitu dalam diri seseorang nggak memiliki semua value-value ini, tapi biasanya ada yang dominan gitu maksudnya. Semua orang memiliki value-value ini di dalam diri, tapi nggak semuanya dijalankan. Ada yang lebih dominan, ada social value, personal value, constitutional values gitu ya, spiritual value, sama terakhir moral values. Nah, kalau social values biasanya identitas kebudayaan yang kita miliki gitu ya. Kamu value apa sih yang kamu pegang gitu ya? Kalau misalnya kalau aku sih lebih ke personal value ya. Nah, ini beda-beda. Jadi bukan berarti harus sama semua orang gitu. Jadi kamu harus mengeksplor ini sendiri karena personal branding ini adalah materi dengan proses mengenali diri kita sendiri. Just me, myself, and I. Personal branding itu. Sehingga cari lebih banyak eksplorasi kepada assessment kepada diri kamu sendiri. Ketika kamu memiliki, sepertinya aku lebih ke spiritual value sih yang gue tekankan. Oke, saya adalah seorang akuntan yang taat terhadap agama gitu ya, misalnya, tapi saya pandai berbicara di depan publik. Itu adalah personal branding yang di-create berdasarkan value-value yang dianut dan juga skill yang dimiliki. Gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti silakan nanti akan kita share materinya gitu ya ke teman-teman, silahkan gitu ya kalau mau materinya. Seperti ini. Jadi silakan nanti dibaca aja gitu ya, tapi ini adalah suatu komponen-komponen yang nanti bisa menunjang personal branding yang teman-teman miliki. Ya, tapi yang terpenting biasanya kita harus punya personal value dan moral value. Karena moral value ini nggak perlu nih kita harus punya suku apa, agama apa. Karena kalau moral value ini berlakunya universal.
Seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, etika, gitu ya. Nggak perlu harus agama X untuk bisa jadi orang yang jujur, enggak. Tapi kalau moral value ini adalah suatu nilai yang memang dianut oleh seluruh masyarakat secara umum. Itu tadi ngomongin tentang gimana cara kita tahu value kita menumbuhkan ke personal branding kita. Selanjutnya adalah komponen tambah. Gimana cara kita menampilkan diri kita? Ini adalah personal branding paling penting. Gimana cara kalian memiliki keunikan untuk membedakan diri kalian sehingga mudah dikenali oleh orang lain? Dan yang keempat atau yang terakhir gitu ya, achievement. Penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Sekarang kalau ngomongin tadi personal branding, balik kepada definisi yang pertama, kalau kalian ingat nih ya, usaha sadar ataupun tidak sengaja ataupun tidak sengaja dari orang lain yang dibangun untuk menimbulkan kesan kepada orang lain. Aku mau kasih satu study case. Ini adalah bukti bahwa tidak harus kenal langsung, tidak harus bertemu langsung untuk tahu dia itu siapa, berdasarkan hanya cukup dari personal branding. Aku mau tanya teman-teman, silakan nanti diketikkan di kolom chat. Jika teman-teman nanti di kantornya ada acara gala dinner, ya, ada acara gala dinner di kantor nih ya, teman-teman, makan malam bareng-bareng. Ada 2 opsi MC nih dari tim acara. Yang pertama Raffi Ahmad, yang satu kalian kenal Choky Sitohang nggak ya? Takutnya kita beda gap-nya jauh nih umur-umurnya. Misalnya acaranya formal banget gala dinnernya. Kira-kira teman-teman mau ngundang Choky Sitohang atau Raffi Ahmad? Silahkan. Diketik kan? Oh, kenal ya? Choky ya? Choky dong, Kak. Oke. Karina Choky Zainal. Oh, semua pada mengundang Choky ya acara gala dinner. Oke, mantap. Sip. Choky Pardede. Beda Choky itu ya. Raffi Ahmad Sultan. Oke, ada satu nih yang beda, Raffi Ahmad Sultan. Karina, sangat karismatik. Yes. Aku mau tanya, mungkin boleh on mic gitu ya? Yang pertama kali menjawab. Indra, boleh on mic nggak? Halo? Ya, halo. Oke. Indra, thank you ya udah jawab. Aku mulai sama Ya. Indra. Indra udah pernah ketemu langsung belum sama Choky Sitohang? Belum pernah sih. Kamu Belum udah pernah. pernah ketemu langsung sama Raffi Ahmad belum? Belum pernah juga. Belum pernah juga. Kenapa? Kamu belum pernah kenal, nggak pernah ketemu gitu ya, cuma tahu dari layar kaca, kamu memilih Choky Sitohang untuk acara gala dinner. Pertama karena jejak karir Choky Sitohang. Jadi saya kan mengikuti jejak karir baik Choky Sitohang maupun Raffi Ahmad gitu. Jadi berdasarkan jejak karir tersebut saya mengambil keputusan bahwa kalau Choky Sitohang itu lebih cocok untuk acara-acara formal. Kalau Raffi Ahmad mungkin ya semi-semi non formal gitu. Itu sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you Indra untuk opininya luar biasa. Terima kasih ya. Nah, teman-teman, ini adalah bukti dari pentingnya personal branding di bagian uniqueness. Coba, kita nggak kenal sama Raffi, gitu ya. Mungkin aku nggak kenal gitu ya. Semua mungkin di sini nggak kenal, kecuali dia mungkin saudaranya. Nggak kenal juga sama Choky Sitohang. Cuma pernah ngeliat mereka di layar kaca aja, di sosial media aja. Tapi gimana caranya hampir 99% orang tadi yang jawabnya semua Choky Sitohang. 98 yang tadi ada Choky Pardede sama satu Sultan Ahmad, Raffi Ahmad gitu ya. 98% yang jawab ngomongnya Choky Sitohang. Dari mana? Dari mana kita tahu kalau dia orang yang tepat? Tadi personal branding yang dia buat. Sama-sama presenter dua-duanya. Sama-sama laki-laki dua-duanya. Ya, gimana cara kita membedakan tadi personal branding? Mereka memiliki satu komponen unikan yang berbeda-beda. Dari awal kita tahu, oh, yang selengean sih. Boleh di-mute dulu, maaf. Bantu di-mute panitia untuk peserta yang lain. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman. Ini dahsyatnya kekuatan dari personal branding. Seperti definisi di awal. Apakah dia sengaja membangun hal tersebut? Kalau public figure pasti sengaja. Mereka membangun citra dirinya ke arah sana. Award, gala-gala dinner, udah pasti orang ke Choky Sitohang. Kalau yang heboh-heboh gitu ya, yang pokoknya yang rame-rame, kita udah pasti otomatis, oh ada budget Raffi Ahmad, biar makin rame gitu kan. Itu dia. Kenapa pentingnya dari keunikan menjadi komponen dari personal branding. Karena orang jadi akan membedakan diri kita dan mudah diingat oleh orang lain. Sama dengan tadi contoh yang awal, sama-sama akuntansi, sama-sama IPK-nya juga gitu ya.
Nah, dia link sertifikatnya mana? Nggak ada link sertifikatnya, isi daftar hadir dulu dan ikuti peserta sampai akhir ya acaranya ya. Gitu. Ya, jadi teman-teman inilah kenapa salah satu bukti kalau kalian masih berpikir personal branding buat apaan sih? Itu tadi. Pentingnya powerful itu terkait tentang personal branding dari case sederhana yang aku sampaikan. Nah, kesimpulannya di chapter yang pertama, ini adalah wujud komitmen. Personal branding adalah tentang komitmen diri kita kepada halayak umum. Semakin banyak gitu ya, semakin seseorang dapat menampilkan citra diri sesuai dengan harapan dan persepsi orang lain gitu ya, semakin besar juga kepercayaan orang terhadap dirinya. Kenapa harus persepsi orang lain? Padahal personal branding itu tentang diri kita. Tetap teman-teman, namanya personal branding ini bisa menilai berhasil atau tidaknya adalah orang lain. Gitu ya, ketika kita misalnya ngomong, gue kan jago banget nih nge-MC, gue jago banget nih ngomong, tapi kok lu nggak pernah diundang-undang misalnya jadi moderator, diminta jadi MC, nah belum sah tuh personal branding kalian, karena belum ada orang lain yang aware terhadap personal branding yang kalian miliki. Makanya personal branding ini juga tentang pengakuan juga dari orang lain, itu penting sekali tentang proses personal branding ini. Ketika orang lain sudah mulai aware, orang lain mengakui hal tersebut, berarti personal branding yang kalian miliki itu sudah berhasil. Yang kalian bangun sudah berhasil. Dan teman-teman jangan capek, ini adalah proses belajar terus-menerus. Sebelum nanti ada pertanyaan, bisa nggak ya Kak berubah personal branding itu? Hari ini saya pengennya personal branding yang A. Kemudian ketika melihat perjalanan karir, saya ngerasa, oh kayaknya nggak cocok deh di bidang ini, saya mau switch ke personal branding yang lain. Bisa, teman-teman. Ya, jadi personal branding itu nggak mutlak dan saklek cuma satu setiap orang, enggak. Ini bisa diciptakan sesuai dengan kebutuhan dari entah kebutuhan karir, kebutuhan sosial, gitu ya. Itu yang dimiliki oleh teman-teman itu bisa berubah. Bahkan mungkin dalam satu pribadi personal brandingnya bisa berbeda antara di kantor sama di lingkungan pergaulan. Jadi sifatnya ini sangat liquid gitu ya, bisa berubah-ubah. Yang penting teman-teman harus konsisten dan terus belajar ketika teman-teman mau memiliki beberapa personal branding. Contohnya kalau aku gitu ya, aku kenapa contohnya aku supaya lebih dekat. Kalau pakai contoh orang lain aku nggak tahu bisa betul atau enggak gitu ya. Tapi kalau aku udah pasti karena sudah aku laksanakan. Contohnya misalnya di media sosial, personal branding aku kalau di Instagram sangat privat karena untuk keluargaku gitu misalnya. Tapi kalau di LinkedIn aku semua share tentang kerjaan di situ, itu profesional. Aku membedakan antara LinkedIn, media sosial personal branding aku di Instagram dan personal branding aku di LinkedIn itu sangat berbeda. Ya, makanya personal branding bisa kemana-mana nih teman-teman. Bisa ke media sosial kalian, bisa cara bersosialisasi kalian, cara kalian menuju karir. Nah, kalau karir, itu tadi. Aku pasti akan selalu mengingatkan teman-teman yang mau berkarir profesional dan menggunakan media sosial sebagai personal branding, hati-hati sekali dengan konten yang kalian upload. Gitu. Nanti nextnya kita lebih detail ya. Itu tadi chapter yang pertama, ngomongin tentang siapa itu personal branding. Nah, ketika kita udah tahu apa itu personal branding, kita akan masuk kepada cara menumbuhkan personal branding di dalam diri teman-teman. Ada beberapa cara. Yang pertama, it's all about the mindset. Ya, kalau dalam kepercayaan aku, Tuhan bersama prasangka hambanya, gitu ya. Jadi kalau kamu memiliki mindset positif, gitu ya, kamu akan menjadi orang yang positif. Ini berlaku di karir juga seperti itu, dalam membangun personal branding seperti itu. Secara gampang gitu ya, mindset itu ya bahasa Indonesianya pola pikir gitu ya, atau pandangan kita yang akan mempengaruhi pendekatan diri kita dalam menghadapi suatu kondisi. Contoh, ya kalau mindsetnya orangnya pesimis gitu ya, ya udah biasanya dia nggak akan jauh-jauh menuai apa yang menjadi prasangkanya itu gitu ya. Tapi kalau kita optimis, udah berusaha, tinggal let God do the rest gitu ya, kita pasti akan jauh lebih, oh ketika ada kegagalan, oke, gue akan lebih bijak. Ketika misalnya dia ada keberhasilan, dia akan jauh lebih tunduk, lebih arif gitu. Itu tentang mindset. Yang pertama yang harus kalian teman-teman lakukan ketika mau membangun personal branding, build dulu mindset-nya. Gimana sih cara kita membangun positif mindset? Yuk, kenalin diri kita sendiri. Gimana cara kenalin diri kita? Kita gali potensi diri dan keunggulan diri kita. Fokus, teman-teman cukup fokus sama keunggulan diri gitu ya, dan juga potensi yang teman-teman punya.
Karena kalau kalian fokusnya cuma sama kekurangan, itu nggak akan pernah maju. Tapi ketika kalian tahu keunggulan diri, potensinya apa, itu akan bisa terus digali. Karena biasanya potensi dan juga keunggulan diri juga ada level-levelnya kan. Ada yang kamu udah jago, ada cukup bisa misalnya. Atau ya nggak bagus-bagus amat tapi gue mampu melakukannya. Misalnya potensi dan juga keunggulan seperti itu. Nah, silahkan teman-teman untuk membangun mindset yang positif, cukup dipatenkan aja tuh potensi-potensi dan keunggulannya, dibuat excellent semuanya. Sehingga kalau ada haters gonna hate gitu ya, nggak usah diindahkan. Ketika kamu mau membangun suatu personal branding, ini orangnya kayaknya maaf ya banci tampil nih. Ya, so what gitu ya. Kalau mindset kamu berpikir, ini untuk keperluan diri saya sendiri, kamu nggak akan mengindahkan kata-kata yang seperti itu. Itu yang pertama, ngomongin tentang mindset. Kalau mau jadi orang yang dengan personal branding yang baik, mindsetnya dulu yang terutama. Yang kedua, confidence, teman-teman. Ya, siapa sih cewek di kantor aku? Banyak. Siapa orang yang senang ngomong di dunia ini? Banyak. Di sejauh-jauh dunia deh, di kantor aku banyak. Tapi apakah semua orang percaya diri? Enggak. Salah satu kunci yang paling krusial dari personal branding adalah kepercayaan diri. Ya, makanya teman-teman gimana sih cara gue ngebangun percaya diri sebelum ada yang masuk ke pertanyaan, Kak saya introvert, gimana dong, nggak berani nih kalau ngomong ditunjuk gitu kan. Nah, ini kuncinya. Kalau kamu mau membangun kepercayaan diri, kamu harus tadi penilaian, self-assessment terhadap diri kita sendiri. Gak ada yang lebih tahu diri kita selain diri kita sendiri. Kalau kamu punya rasa ketakutan, kamu harus tahu. Ketika kamu tahu ketakutan kamu apa, kamu bisa menghadapinya. Di list down aja. Gue takut diketawain, gue takut nanti kalau ngomong orang-orang ngeceng-ngecengin gue. Biasanya gitu ya, kalau teman-teman kita ngomong, kita mau jadi moderator, mau jadi MC, diceng-cengin, terus ada salah-salah, gue takut nanti orang marah sama gue. List down. Ketika kamu punya rasa takut, itu harus dihadapi. Gue takut orang-orang ngetawain gue, cara mengatasinya apa? Berlatih dengan baik. Kuasai materinya. Ya kan? Ketika gue takut misalnya tangan gue keringatan semuanya gitu ya, ketakutan gue, hadapi dengan cara apa? Ini berlatihan terus. Semakin banyak jam terbangnya gitu ya, lama-lama orang akan terbiasa. Dan kamu juga pasti memiliki kekhawatiran. Benar nggak? Semua orang pasti punya ketakutan dan kekhawatiran. Itu berbeda. Kecuali kamu yang namanya punya trauma gitu ya, atau punya suatu apa namanya selain trauma tuh yang harus memang penanganannya dengan psikolog atau psikiater misalnya. Itu memang harus penanganan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya ketakutan dan kekhawatirannya bersifat kayak demam panggung, nggak percaya diri, kamu harus terus explore dan praktis. Cuman itu kuncinya teman-teman untuk bisa percaya diri. Karena apa yang pertama, mindset dulu, balik yang ke awal. Cara bangun personal branding, ayo gitu ya. Bangun dulu mindset yang positif dulu. Percaya diri. Ketika itu kamu langsung akan timbul nih kepercayaan diri di dalam diri kamu. Oh, dia mah gaya-gayaan doang, caper dan lain sebagainya. Tadi aku bilang haters gonna hate, ya udah, so what? Tapi ketika kamu berhasil, orang akan mikir kok lu bisa sih kayak gitu. Mereka cuma lihat keberhasilannya doang kan, tapi prosesnya itu kamu melawan diri kamu, melawan omongan-omongan gak enak. Nah, itulah kembali lagi ke diri teman-teman. Build confidence. Dan ingat satu kalimat yang ini selalu aku sampaikan setiap isi webinar gitu ya. Ini yang bikin aku terus berada di posisi sekarang, percaya diri itu terbangun karena apa? Aku selalu menerapkan namanya prinsip tidak ada yang bisa menjatuhkan diri saya kecuali diri saya sendiri. So, jangan membiarkan orang lain menjatuhkan diri kamu. Kalau kamu low itu ya udah, kamu akan jatuh. Tapi jangan pernah membiarkan siapa sih yang mau diri kita jatuhkan orang lain? Nggak ada kan? Makanya don't ever let yourself gitu untuk dijatuhkan oleh orang lain. Ya, build confidence-nya. Selama kamu tahu niatnya baik, selama kamu tahu ini untuk karir kamu di masa yang akan datang, ini untuk kamu menata portfolio kamu, go ahead teman-teman. Ya, build your confidence. Oke. Lanjut, self-esteem. Ini mungkin banyak teman-teman juga sering mendengar istilah self-esteem. Self-esteem itu apa sih gitu ya. Self-esteem adalah penilaian diri kita gitu ya, berdasarkan perspektif dari banyak hal. Biasanya itu dari kondisi diri dan lingkungan. Lingkungannya bisa keluarga, lingkungan sosial, lingkungan teman sejawat, lingkungan kerja. Kemudian kita bisa memiliki suatu penilaian tentang diri juga berdasarkan karakter pribadi yang kita punya. Atau dengan cara mengenali kelebihan dan kekurangan yang kita miliki.
Nah, apa sih secara simpelnya cara ngebangun kepercayaan diri, self esteem, self confidence, self esteem gitu untuk kita bisa lebih mengenali karakter pribadi? Tadi aku bilang, stop negative voice. Udah, cukup sampai situ aja. Yang kedua, do kindness. Terus aja lakuin kebaikan. Orang ngelakuin baik aja dia nggak suka gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal baik ada orang nggak suka, ya udah itu urusan mereka. Yang penting urusan kamu udah selesai melakukan hal yang baik. Terus yang terpenting aku selalu ngomong ini akan ada kaitannya dengan nanti ke karir. Manage goals. You need to have a goals dalam hidup. Entah itu karir, goals itu penting teman-teman. Nanti goalsnya bisa jangka pendek, menengah dan panjang. Kenapa kamu harus punya goals? Karena ketika there's something wrong happen, bukan goalsnya yang kamu ganti, but it's okay to change your way. Nih, yang ini nih. Gak apa-apa. Itu tadi pentingnya kamu punya goals. Kalau kamu mau jadi akuntan, kamu nggak berhasil di seleksi pertama. Bukan akuntannya kamu yang eliminate mimpi itu, tapi kamu evaluate. Oh, caranya gimana ya? Kemana aku caranya dari SNPTN gitu ya, misalnya mau masuk jurusan kampus. Kan kamu gitu kan caranya. Tetap akan gue mau masuk kampusnya mau harus UI, UGM. Oh, change your way kalau dari SNBTM gak bisa, misalnya jalur mandiri kah, jalur prestasi kah, itu tadi. Kenapa kita penting punya goals? Supaya it's okay kalau lo fail, tapi bukan goals lo yang lo ganti, ways-nya yang lo ganti. Yang terpenting lagi nih, kalau ngomongin self-esteem, untuk kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita, don't ever compare yourself to the others. Ya udah, orang punya rezekinya masing-masing, orang punya waktu timeline-nya masing-masing dalam rezeki, kehidupan, karir, itu berbeda-beda. Fokus on yourself aja. Jangan sampai, makanya aku bilang, kenapa harus confidence? Orang akan lihat, oh sama-sama mahasiswa, satu kelasnya sama, waktunya 24/7-nya sama, kelasnya sama, tapi ada orang yang bisa ikut konferensi, ada orang yang bisa ikut hal-hal di luar negeri, gitu ya. Kalian cuma yang dilihat, cuma kayak, ih kok bisa ya? Kalian cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Tapi kamu nggak punya ngelakuin hal sesuatu yang lebih untuk diri kamu. Nah, makanya kalau kamu compare untuk jadinya jatuhin diri kamu sendiri, jangan. Tapi kalau untuk naikin diri kamu, kalau untuk evaluasi, apa yang kurang dari cara belajarnya, apa yang kurang dari cara saya meniti karir saya, itu boleh. Ya, selama itu compare untuk hal-hal yang positif, silahkan. Tapi jangan dilihat, jadinya nanti sirik sama rezeki orang lain kalau compare-compare. Karena tadi, setiap orang punya timeline-nya masing-masing, dan cara untuk suksesnya berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada yang lebih cepat, mungkin ada juga punya privilege, gitu ya. We never know yang kayak gitu. Tapi yang terpenting tadi, fokus on yourself aja dulu. Nah, ini 3 cara, build your mindset, build confidence, build self-esteem. Dan integritas. Orang-orang dengan personal branding yang baik adalah orang yang memiliki integritas. Jadilah orang yang jujur dan dapat dipercaya, jadilah orang yang respect dengan waktu gitu ya, disiplin waktu itu yang terpenting dan sangat jarang sekali gitu ya. Sekarang orang-orang yang, apalagi sekarang zamannya online. Kelasnya jam 1, ya udah, gue jam 1 pas baru join gitu misalnya. Ya, teman-teman, kenapa? Misalnya aku bilang tadi, kamu mau masuk ke dalam suatu perusahaan, kamu misalnya seorang MC. Gitu ya. Banyak MC perempuan seperti kamu misalnya, atau laki-laki seperti kamu. Tapi kamu terus dipakai sama kliennya, selalu seneng banget pakai jasa layanan kamu dalam MC. Kenapa? Ketika ditanya, ya karena dia orangnya disiplin banget sih, acara jam 12, dari jam 9, misalnya kejauhan ya, dari jam 11 udah datang. Jadi ngebriefnya enak. Nah, inilah orang-orang respect sama waktu atau disiplin waktu ini yang jarang orang melihat itu adalah hal yang penting sekarang. Teman-teman ketika mempersiapkan karir, disiplin, interview jam 8, setengah 8 udah sampai. Karena kita nggak pernah tahu. Jam 7, jam 6 kalau perlu udah berangkat dari rumah. Apalagi yang tinggal di kota besar, kita nggak bisa prediksi, namanya macet, ya. Kondisi di jalan ada kecelakaan, amit-amit, misalnya kayak gitu ya, kita nggak pernah tahu. Makanya ketika teman-teman membangun personal branding terhadap karir, disiplin dengan waktu. Oke, dan ketika kalian sudah memiliki integritas yang tinggi, banyak lakukan hal-hal baik dan dianalisis. Sudah oke-kah cara saya menuju A? Sudah oke-kah cara saya menuju B? Seperti itu. Ya. Nah, yang kelima, terakhir untuk ngomongin tentang gimana cara membangun personal branding, yuk kita fokus sama perbaikan. Cukup tadi aku bilang seperti di awal, fokusnya ke 3 area aja. Area kekuatan kamu gitu ya. Apa sih kekuatan kamu gitu ya? Nggak mesti yang sifatnya fisik ya, tapi misalnya jago ngomong, jago presentasi, itu kekuatan ya. Area pengembangan apa? Contohnya gini,
gue cuma bisa doang. Nah, itu berarti harus dikembangkan. Nah, itu fokusnya di situ aja, dimantepin di situ. Dan apa sih yang menjadi to-do list gue, kayak misalnya tugas tuh maksudnya awalnya gue nggak bisa tapi gue pengen. Contoh, gue nggak jago Excel gitu ya, tapi gue sangat ingin jago Excel. Yuk fokus ke hal itu. Kamu nggak jago Excel tapi kamu orangnya teliti dan juga orangnya gigih. Udah, kamu fokus terus di area kekuatannya yang gigih gitu ya. Pengembangannya kamu bisa orangnya teliti, harus terus dikembangin, harus terus diasah gitu ya. Tapi kamu juga bisa memberikan assignment ke dalam diri kamu sendiri. Apa sih lagi yang perbaikan-perbaikan yang bisa gue kasih ke dalam diri gue untuk mendukung personal branding yang ingin gue tampilkan. Ya, ketika kamu punya mimpi, ketika kamu mempunyai suatu tujuan, kamu bisa cerita kepada orang terdekat kamu untuk bisa sama-sama dianalisis, bisa sama-sama menilai apakah cara saya sudah betul ya, apakah hasilnya sudah terlihat ya. Nggak apa-apa, it's okay untuk minta pendapat dari orang-orang terdekat, contohnya orang tua, sahabat, teman, pasangan, itu silahkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi jangan sampai lupa untuk cara membangun personal branding. Nah, yang terakhir nih, kalau ini sebenarnya lebih kepada assessment dari menggunakan psychological tools gitu ya. Ini juga ada DISC test gitu ya namanya, untuk mengetahui kalau ngomongin ke arah karir, biasanya HR itu pakainya DISC test gitu ya, untuk mengetahui gimana sih kekuatan kamu bekerja, kemudian kekurangan kamu dalam kinerja itu seperti apa. Itu pakainya DISC test. Ini lebih kepada mengukur work behavior. Tapi ini nggak wajib untuk membangun personal branding, tapi jika kamu pengen benar-benar, oh, gue secara psikologikal gitu ya, itu gue lebih unggulnya kemana sih? Nah, hasil dari DISC test ini bisa mengasah lebih tajam area kekuatan yang kamu punya itu apa. Ini DISC test termasuk paling murah, assessment paling murah, kepribadian paling murah dari psikologi. Ini bisa sekitar 100 ribuan kayak kurang lebih, tapi kalau kamu mau coba yang kayak tes di internet kayak personality tools gitu ya, personality assessment kayak MBTI, apa gitu-gitu ya, MBTI test gitu-gitu silahkan, tapi itu hasilnya kan nggak valid. Tapi kamu bisa coba pakai lembaga yang memang ada assessment seperti ini. Itu bisa jadikan landasan kamu untuk mempertajam area-area kekuatan kamu untuk bisa difokuskan gitu. Ini dia. Kalau tadi kita udah ngomongin personal brandingnya sendiri itu apa, cara menumbuhkannya gimana gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang pastinya ditunggu-tunggu sama teman-teman gitu ya. Ditunggu-tunggu karena gimana sih kaitannya sama karirnya. Aku jadi baca-baca. Aku jadi baca-baca kolom chat dulu ya sambil istirahat. Sertifikat. Makasih udah bantu dijawab, teman-teman. Selesain dulu aja materi, belum selesai nanya sertifikatnya. Sabar. Kita ngomongin career goals. Nah, aku mau ngajak teman-teman melihat diri kalian 10 tahun dari sekarang. Gak usah jauh-jauh 10 tahun deh, kayak bisa kelamaan. Besok aja saya nggak tahu kayak gimana gitu, misteri ilahi gitu ya. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman melihat diri kalian 10 tahun dari sekarang. Ntar dulu, kita masuknya ke sini dulu. Bentar. Nih, goalsnya teman-teman kemana nih? Boleh diketikkan, ada 345 peserta yang hadir, siapa tahu doa-doa orang-orang di sini kita nggak tahu yang diijabah yang mana ya guys ya kan, jadi silakan. Siapa mau kerja di pemerintahan, siapa mau kerja di sektor swasta, mau jadi entrepreneur mungkin kah gitu ya. Swasta tuh juga bisa termasuk startup ya gitu ya. Mau jadi kerja di NGO, orang yang suka dengan amal-amal gitu ya, orang yang suka charity, yang suka jiwa sosialnya tinggi, diketikan, siapa tahu jadi doa ijabah dan diaminkan sama semua peserta yang hadir siang hari ini. Entrepreneur, Arga, Indira, swasta, Yoga Suara, pemerintahan, entrepreneur, swasta, amin, pemerintahan, swasta. Oke, manajer, amin. Swasta lalu entrepreneur itu mimpi saya juga ya, Faisa. Saya kerja di sektor swasta lalu nanti jadi entrepreneur gitu ya. Tur, Kemenkes, amin. CEO, amin. Dosen Kak Rangga, thank you, amin. Direktur, amin. Oke, mantap, double. Pemerintah tapi bisnis juga, hati-hati ya. Tapi kalau punya usaha di bidang pemerintahan.
jadi presiden. Wow, amin ya Ibnu, Fadil. Oke, thank you teman-teman yang sudah menjawab. Mungkin ada masih mau ngetikin sambil diaminin sama semua teman-teman yang baca. Silahkan. Kita aminkan seluruh cita-cita, seluruh goalnya teman-teman. Mau kerja di perusahaan yang seperti apakah, itu semua ada di tangan teman-teman. Tapi aku mau ngajak sedikit ke belakang, kita balik lagi. Kalau tadi kita udah tahu mau kemana, arah karirnya kita, aku mau ngajak teman-teman melihat dulu realita saat ini dan zaman dulu. Sehingga ketika kita melihat realita ini, apa sih yang harus dipersiapkan dan gimana tajamnya personal branding itu akan bisa menjadi senjata kita dalam masuk ke dunia karir. Nah, teman-teman, ini kita sama-sama saling brainstorming ya. Bener nggak sih kayak gitu? Kita sambil validasi ya. Kalau zaman dulu gitu ya, orang-orang butuh perusahaan. Tapi kalau zaman sekarang, percaya nggak? Kalau kalian mikir tadi dipaparin juga sama Kak Hafizi, banyak para pencari kerja gitu ya, karena industrinya sebenarnya nggak sesuai pertumbuhan lapangan pekerjanya. Tapi ternyata teman-teman, saya ini bidangnya HR juga gitu dulu. Sekarang sebenarnya tuh yang butuh orang-orang tuh bukan kita loh, tapi perusahaannya. Kenapa? Kalau perusahaan yang butuh orang, tapi kok susah ya zaman sekarang pengangguran masih banyak. Karena balik yang ke nomor 2 di sini. Talented people are competitive advantage. Kita susah teman-teman. HR ini susah mendapatkan orang yang memiliki talenta. Karena kalau di zaman dulu, ketika kita punya mesin produksi, punya modal, kita rumahnya dekat sama perusahaan, misalnya ya, kita perusahaannya punya saudaranya sendiri, itu menjadi keunggulan lebih. Tapi, itu sekarang mungkin nggak terlalu berguna. Ada orang yang kantornya misalnya di Bintaro, rumahnya di Depok, atau rumahnya di Bogor, ada loh. Jadi sebenarnya, udah bukan lagi itu namanya jarak, itu sebagai competitive advantage para pencari kerja. Tapi talenta inilah yang menjadi competitive advantage atau keunggulan yang dibutuhkan oleh para perusahaan atau HR. Kalau dulu gitu ya, orang-orang dengan memiliki skill tertentu gitu ya, dia cuma bisa paling kalau misalnya paling dulu startup kan nggak ada ya. Pilihannya cuma 3 dulu. Jadi PNS, orang tua kita gitu ya, di pemerintahan, dikerja di sektor swasta, atau ya udah lu usaha aja. Startup kan baru berkembang kan di lately 2000-an gitu ya. Mungkin dulu udah ada, cuma namanya bukan startup ya, rintisan-rintisan itu belum pemodal-pemodal kayak angel investor dan lain sebagainya baru terkenalkan akhir-akhir ini ya. Nah, tapi 2 tuh dulu. 3, kita nggak usah nyebutin yang berusaha punya usaha sendiri ya. Kita 2 deh. Orang tua kita biasanya kalau nggak kerja di swasta, itu jadi PNS yang dulu diceng-cengin, gajinya kecil, jangan jadi PNS. Selalu orang tua kita, nenek kakek kita ngomongin kan kayak gitu ya. Nah, karena orang-orang dulu untuk naik ke suatu status jabatan tertentu tuh mereka tuh lama. Gitu ya, tertutup sekali untuk dia yang namanya melakukan perpindahan sosial mereka, status sosial mereka. Tapi karena sekarang sudah bertambah lagi namanya startup, ya perusahaan-perusahaan rintisan, ketika orang memiliki talenta, perubahan yang dia bisa kasih kepada perusahaan itu besar sekali. Makanya orang-orang pasti menuntutnya kalau kamu mau kerja di bidang swasta atau di startup, ya udah lo kreatif dulu deh, lo harus agile gitu ya, lo harus bisa adaptif gitu ya sama kondisi-kondisi yang ada. Karena satu keputusan, satu ide itu bisa mengubah tatanan gitu ya, bisa mengubah strategi perusahaan ke depannya. Beda kalau dulu. Orang tua kita cuma ngelakuinnya dari belasan tahun, mungkin ngerjainnya hal yang sama. Gitu. Karena ya itu, ide-ide itu nggak ditampung dengan baik dan juga tidak membawa banyak perubahan terhadap perusahaan. Sehingga kalau dulu sebenarnya dulu adalah kerjaan itu susah didapatkan, yang sekarang talented person-nya yang susah untuk didapatkan. Sekarang kita lihat ya teman-teman, kita mungkin juga sadar ketampar sendiri. Lowongan kerja banyak gitu ya, kok gue nggak dipanggil-panggil ya, gue udah nge-apply. Nah, tanya teman-teman, apakah talenta yang kamu miliki sudah sesuai mix match dengan kebutuhan industri atau karir yang kamu inginkan? Gitu. Nah, karena kalau orang-orang dulu, teman-teman, orang tua kita deh gitu ya, yang penting gue punya gaji gitu ya, sama kerjaannya jadi pegawai tetap, udah cukup. Mereka cenderung standar package atau offernya yang penting gaji. Dulu kan namanya kalau PNS ada yang
Askes ya, kalau zaman dulu ya orang tua kita. Udah cuma cukup itu aja, rumah dinas misalnya kalau PNS atau kalau yang swasta yang penting saya dapat gaji gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang orang-orang pengennya dan makanya orang tua kita tuh bisa puluhan tahun, belasan tahun di perusahaan sama, bisa kayak 17 tahun, 20 tahun di perusahaan, itu tuh hal yang wajar orang tua kita. Tapi kalau kita, percaya nggak, kita pun sendiri termasuk orang-orang yang pengennya short term commitment. Kalau bisa gue remote deh, apalagi sekarang adanya pandemi, kalau bisa gue WFA terus-terusan deh, gue nggak mau WFO, kayaknya udah nggak banget deh. Nah, inilah adalah realita-realita yang ada di zaman dulu dan zaman sekarang, perubahan seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita lebih demanding. Contohnya apa gitu ya? Oh, ada BPJS nggak? Ada yang sifatnya upskill nggak dan lain sebagainya. Pasti kita lebih pandai tanya kepada HR di perusahaan kan, apa sih yang bisa gue dapetin kalau gue join di perusahaan lo? Beda sama orang tua kita zaman dulu. Inilah realita-realita ini harus pahami dan sadari dalam mempersiapkan diri ke dalam dunia karir. Sehingga kalau kamu nggak punya skill khusus, nggak punya personal branding, itu akan susah membedakan diri kamu dengan orang lain. Nah, karena kalau sekarang kalau ngomongin, oh kita industri 4.0, udah nggak zaman teman-teman. Kita udah masuk kepada industry and society 5.0. Kalau dulu, sekarang siapa yang notice juga ya, ngomong dulu big data, digitalisasi, AI gitu ya, pakai robot, Internet of Things, pokoknya semua lagi digaung-gaungkan deh ya, sama pemerintahan, sama kantor gitu ya. Nah, sekarang udah masuknya, kamu tahu teman-teman, masuknya ke higher order thinking skills atau HOTS. Inilah society 5.0. Kenapa yang pertama ada memecahkan kasus pemukiman adalah, ini biasanya adalah skill-skill nanti akan dibutuhkan, karena kita tahu juga, kita dapat bonus demografi gitu ya, dan juga kita udah banyak penduduknya, sekarang mau pemindahan ibu kota dan lain sebagainya. Skill-skill yang dibutuhkan lebih kepada berpikir kritis, sistematis, dan kreativitas. Karena kita masuk ke era fuca, teman-teman. Volatility, uncertainty, complexity gitu ya, dan ambiguity. Nggak ada yang jelas, nggak ada yang pasti. Di era fuca saat ini, sekarang kita di era fuca. Ketidakpastian adalah kepastian. Iya nggak? Iya dong. Dulu kita nggak ada yang mikir untuk online. Kita nggak ada yang mikir kerja online, kuliah online, gitu ya. Tiba-tiba pandemik duar. Semua serba nggak pasti. Jadi jangan pernah merasa hal teman-teman yang sekarang kalian kerjakan, gitu, itu adalah hal yang pasti. Karena kita udah masuk ke era fuca. Inilah yang harus kalian persiapkan. Dengan cara apa? Yuk, teman-teman. Kita pahami kondisi industri saat ini. Mungkin ini ada salah satu beberapa bidang-bidang industri gitu ya saat ini, di bidang kreatif, teknologi, di bidang support, misalnya bisnis sama data. Nah, profesi-profesi inilah yang walaupun masuk ke industri ataupun mungkin society 5.0, tetap tidak bisa tergantikan yang sama yang namanya mesin gitu ya. Bidang kreatif udah pasti nggak mungkin bisa pakai mesin, karena mereka pasti butuh human interactions, mereka butuh human sense gitu ya. Nggak bisa kita ngomong kayak, walaupun pakai chat GPT, tolong dong buatin aku gambar yang mantep gitu misalnya. Nggak bisa gitu, tetap harus ada butuh orang gitu ya. Jadi industri kreatif tuh harus sebenarnya bersenang hati, karena nggak akan tergantikan dengan otomasi. UI UX design gitu ya, mulai teman-teman belajar nih bidang-bidang ini nih, ayo di capture gitu ya, cari yang kalian bisa geluti dan bisa pelajari. Videographer, content creator, tapi hati-hati content creator seperti apa yang kalian mau dikenal gitu ya. Content writing gitu, itu penting banget sekarang. Di bidang HR gitu ya, customer service atau control tower, finance, accounting, sales support. Nah, udah. Kalau kalian mikir, oh tetap tapi kan ada Kak alat-alat akuntansi yang akan digantikan sama mesin, tetap. Cross-check tetap dari manusia juga pasti membutuhkan untuk hal-hal tersebut. Teknologi teman-teman yang di bidang IT harap bersenang hati gitu ya, karena memang pekerjaan kalian itu tidak bisa digantikan. Kalian yang nge-create mesin itu sendiri, karena once itu ada error, kalian yang akan membetulkannya gitu ya. Nah teman-teman di bisnis dan data ini nih, mulai bisa digeluti teman-teman, business operations, business development, data analytics itu sekarang kursusnya banyak sekali. So teman-teman, industry condition ini adalah hal yang bisa menjadi tambahan bekal teman-teman untuk mempertajam personal branding. Teman-teman boleh bantu di mute dulu, panitia, untuk peserta yang lain. Thank you. Nah, ini condition industry ini gitu ya, industri-industri ini untuk bisa teman-teman pelajari
gitu ya. Karena banyak sekarang kursusnya juga banyak yang gratis, pun kalau berbayar sudah mulai murah dan sangat menjamur, dan ini bisa di-attach sebagai lampiran teman-teman dalam melamar lowongan pekerjaan yang kalian inginkan. Nah, nih, ngomongin tentang hard skill sama soft skill supaya nggak ada pembeda lagi, yang paling penting kalian harus kuasai ini. Personal branding ini akan jadi terasah dengan tajam ketika kalian mengenal apa hard skill dan juga soft skills yang kalian miliki. Secara mudahnya, sebenarnya hard skill adalah suatu hal yang bisa dipelajari, lebih ke technical knowledge, pengetahuan yang technical, kayak misalnya lulusan kalian gitu ya, misalnya kamu lulusan apa, sarjana apa, atau misalnya sarjana terapan apa gitu ya, D3, D4, atau S1 apa, S2 apa, doktoral apa gitu ya, itu adalah hard skill yang sifatnya pendidikan, latar belakang pendidikan gitu ya. Gimana cara kamu dan kemampuan berbahasa itu adalah hard skill sebenarnya teman-teman. Programming language yang kamu kuasai itu adalah hard skill gitu ya. Kamu cara teknik software pengetahuan tentang software, kalau misalnya teman-teman IT, data analytics gitu ya, itu adalah hard skill, kemampuan yang dapat dipelajari. Tapi kalau soft skill ini lebih kepada karakter, pendekatan lebih ke karakter sama personal dan interpersonal skills. Apa yang paling dibutuhkan di zaman sekarang? Problem solving, teman-teman, critical thinking gitu ya, communication, nggak cuma communication aja, tapi harus effective communication. Apa beda komunikasi sama efektif? Komunikasi yang efektif. Komunikasi ngobrol aja dari komunikasi. Tapi apakah komunikasi tersebut efektif? Belum tentu. So, you have to learn gitu ya untuk effective communications. Karena itu diperlukan dalam dunia industri. Kalian harus bisa willingness to learn, teamwork, itu penting banget, sama time management. Ini adalah soft skill yang saat ini dibutuhkan oleh industri dan society 5.0. Ya, dipelajari aja teman-teman. Gimana cara tahu kita soft skill kita seperti apa? Tadi, self-assessment. You have to know your skill first, gitu. Apa sih skill gue? Apa sih keunggulan gue? Apa sih potensi diri gue? Itu bisa becoming your soft skills. Yang itu bisa jadi daya tarik personal branding tersendiri buat teman-teman semua. Nah, tadi ini udah. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi belum lulus gitu ya, persiapan sebelum lulus, apa aja sih yang harus gue siapin dalam meniti karir yang mau gue tuju gitu ya. Kamu bisa menyiapkan dari 4 aspek. Kalau academic excellence gitu ya, untuk teman-teman yang lagi sekolah SMA semester akhir gitu ya, semester akhir, kuliah semester akhir, atau mungkin lagi baru masuk maba-maba atau sekarang mau switch karir gitu ya. Ya, kalau lagi masih sekolah, pastikan gitu ya, kalau bisa graduate-nya on time gitu ya. On time-nya maksudnya kalau aku sih lebih mengartikannya di waktu yang tepat gitu. Nggak mesti harus tepat waktu, tapi di waktu yang tepat ketika kalian juga ketika lulus, misalnya kayak aku dulu 4,5 tahun, tapi apakah 4,5 tahunnya ini aku adalah molor gitu ya? Enggak, tapi aku mengerjakan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang aku ketika lulus langsung bisa dapat kerja gitu ya. Jadi jangan terpaku juga gitu selama kamu juga mengisi kegiatan banyak gitu ya untuk masa-masa kamu lagi di akademik gitu ya. Aktif, kamu harus aktif, entah itu mau di BEM forum, mau di Menwa, mau di apapun gitu, BLM, BPM, apapun yang memang menunjang OSIS, MPK, apapun yang menunjang akademik kamu gitu ya. Kalau bisa dapetin nilai terbaik, let's say gini, you don't have to be excellent at all gitu. Karena aku selalu ngomong gitu juga ke adik aku, lu nggak perlu harus perfect score, tapi lu meet the kriteria, social kriteria aja. Misalnya IPK yang gampang sekarang standarnya berapa sih? 3,5 misalnya kalau untuk lolosan non IPA gitu ya. Ya udah, kalau misalnya kuliah minimal 3,5 deh gitu, nggak perlu harus 3,9 IPK-nya gitu, atau anak-anak IPA minimal 3,0 IPK-nya, ya udah meet the kriteria aja gitu. Setidaknya itu kamu dalam seleksi yang sifatnya administrasi udah lolos tuh satu tahap gitu loh, karena nilai itu ngebantu kamu untuk bisa nanti ke karir yang kamu inginkan. Ya, kalau bisa juga cari experience, achievements untuk diri kamu sendiri, misalnya aktif di Abang None, aktif misalnya di Forum Moon, MUN, atau ISEC, atau apapun lah di kampus atau di sekolah yang kalian bisa menunjang kepada academic excellence yang kalian punya. Nah, yang terpenting, mau pre-graduation, mau switch karir, yuk kita training yuk skill-skill baru, jangan puas sama skill yang kita miliki sekarang. Karena kita sadari sama teman-teman ya, wah,
mesin, kemudian teknologi itu bergerak terus gitu ya. Makanya teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau kalian mau internship, jangan cuma kalau kamu magang-magang jangan mau ngambil magang yang cuma disuruh fotokopi bolak-balik udah nggak zaman. Tapi ambil yang benar-benar kamu bisa turun langsung ke lapangan, kamu merasakan experience bekerja dan lain sebagainya. Dan kalau kamu punya rezeki yang lebih, orang tua yang masih support, bisa enroll untuk kursus bahasa. Karena bahasa Inggris pun sekarang udah so yesterday, teman-teman. At least kamu masih 3 bahasa deh. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu udah jadi basic. Satu lagi apa nih yang kalian bisa kuasai kalau punya kesempatan. Toh nggak mesti offline, semua ada yang online juga kok. Nah, ambil apapun sertifikasi, misalnya kelas Excel, kelas Microsoft Office, kelas bahasa Inggris, apapun kesempatan di depan mata teman-teman untuk mempersiapkan ke karir kalian, personal branding plus academic excellence plus training dan sertifikasi yang ada itu akan memantapkan langkah teman-teman. Dan untuk teman-teman, networking is key menurut aku. Caranya gimana? Kalau kalian masih sekolah, kalau masih kuliah, alumni mapping. Connect-connectin mereka di LinkedIn. Kalau aku selalu kemarin dari dulu tuh, aku caranya pakai LinkedIn gitu ya. Karena yang memang cara berjejaring secara profesional di LinkedIn. Orang nggak akan suspicious ketika di-add LinkedIn-nya. Beda kalau kayak, ini kan jodoh gue tiba-tiba nge-follow gue. Ada apa nih? Gitu. Kalau di Instagram. Tapi kalau di LinkedIn, oh, semua nggak akan ada suatu prasangka. Pasti pengennya berjejaring secara profesional, pengen tahu kegiatannya apa. Nah, ketika kalian sudah melakukan alumni mapping gitu ya, di-maintain database dari connection yang kalian punya. Misal kamu tujuannya, misalnya saya sebut contoh perusahaan, gue mau kerja di Unilever deh. Lu lihat tuh alumni mapping, ada nih senior gue yang kerja di Unilever, connect di LinkedIn. Ajak ngobrol, Kak, boleh nggak kita sharing? Apa sih harus aku siapin? Gue lagi semester akhir dan lain sebagainya. Ini pentingnya networking dalam teman-teman menuju ke karir yang kalian inginkan. Sehingga kalau kalian juga punya kesempatan, punya waktu, ada suatu komunitas untuk mensupport dari tujuan karir, join aja. Misalnya komunitas pencari kerja, komunitas misalnya BUMN dan lain sebagainya, apapun tujuan karir teman-teman di-join. Siapa tahu di situ bisa ada networking yang terbuka untuk membukakan jalan kalian ke karir yang kalian mau. Dan ini yang terpenting juga, sebelum lulus atau sebelum sekarang mau switch karir, portfolio nih. Portfolio misalnya teman-teman ayo diasah cara kalian menulis, cara kalian storytelling. Sekarang tuh suatu profesi yang banyak dicari tuh content writers gitu ya, juga gajinya juga cukup besar gitu ya. Dan kalian bisa mulai sekarang yang semester akhir atau sekarang mau switch karir, dimulai online semuanya. Mau pakai Google Drive atau apapun, semua kumpulin portfolio dalam satu folder. Sehingga ketika teman-teman mau lamar pekerjaan, ketika teman-teman mau masuk ke sesuatu hal, langsung kasih aja, bisa dibuat kayak barcode atau QR code-nya gitu ya, itu bisa langsung disiapkan. Dan yang terpenting, kalian punya resume atau CV yang juga memang sesuai. Misalnya harus ada berapa CV sih untuk masuk gitu ya ke dunia kerja gitu ya. Boleh siapin 2 CV, satu CV kreatif, satu mungkin ATC gitu ya, ATC friendly CV misalnya. Itu silahkan teman-teman karena berbeda. Setiap industri yang kalian mau masuki, tadi kan punya tujuannya karirnya berbeda-beda. Syaratnya juga pasti akan berbeda-beda. At least siapkan yang memang sesuai dengan target perusahaan kalian itu butuhnya seperti apa. Dan ini nih, LinkedIn. Aku selalu ngomong sama teman-teman, semua perbaiki, semua diaktifin LinkedIn-nya buat yang lagi mau cari kerja gitu ya. Nanti kalau kalian mau connect LinkedIn aku, terus kalian lihat dari semua connection-nya aku, kalian mau add-in silahkan. Karena semua connection aku adalah HR yang aku udah connect-connectin karena aku dulu seperti itu. Ini penting banget di LinkedIn ini. Nah, teman-teman yang belum terbiasa dalam menulis, bercerita gitu ya, dan mau berusaha memulai, contoh hari ini habis ikut acara webinar dari Agent & Co. Screenshot aja misalnya, dapat e-certificate, post itu di dalam LinkedIn, berceritalah kalian di situ. Ya, teman-teman, supaya membiasakan kalian juga dalam berbicara, dalam bercerita, dalam menyampaikan sesuatu hal. Postingan yang awal gitu, hari ini saya menghadiri kegiatan webinar dan saya mendapatkan apa-apa, atau mungkin acara-acara lain yang kalian dihadiri, belum tahu LinkedIn mau diisi apa, update kegiatan kalian, tapi jangan nyari jodoh di situ ya, walaupun mungkin bisa aja gitu, cuman masukkan di situ dalam kegiatan-kegiatan profesional yang kalian ikuti, BEM, dan lain sebagainya. Ketika, makanya nanti nggak akan ada alasan lagi, gue fresh graduate, tapi nggak dipanggil-panggil, kenapa ya? Karena kalian minim dalam portfolionya.
banyakin semua pengalaman-pengalaman itu menjadi personal branding kalian. Ikuti kegiatan-kegiatan yang memang sama gitu dengan tujuan karir kalian. Misalnya seminar untuk menjadi seorang financial advisor, karena kalian mau menjadi seorang finance gitu ya. Ikutin semua, di post di LinkedIn. Itu udah wahana dan wadah yang paling tepat. Untuk itu salah satu untuk online foldernya kalian ya, salah satunya juga LinkedIn. Aku pun melakukan hal itu untuk semua portfolio pekerjaan aku masukinnya di LinkedIn gitu. Nah, nih, teman-teman, buat yang mau masuk ke perusahaan selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah yang terpenting riset. Riset. Target company-nya itu punya visi misi apa, lokasinya di mana, apa industri atau bidangnya, itu pasti kalian akan lakukan hal tersebut. Karena ketika kamu memiliki pemahaman yang baik dengan target company kamu, itu akan berperan jauh lebih penting untuk kesuksesan kamu dalam mendapatkan karir impian kamu. Mau jadi PNS, mau jadi BUMN, cari tahu itu job role-nya seperti apa. Karena biasanya pasti ada tes interview gitu ya, ketika lolos dari tes yang sifatnya administratif, ke interview kalian bisa menjelaskan dan menjabarkan. Kuncinya apa? Riset. Cari tahu, semua udah ada di internet ya. Ngomongin karir, nah kalau tadi ngomongin goals, ada suatu cara yang namanya metode SMART dalam men-set suatu tujuan. Ini applied untuk tujuan karir, tujuan hidup, tujuan percintaan, tujuan apapun gitu ya, bisa dipakai metode SMART ini. SMART itu ada kepanjangannya, S-nya specific, measurable, attainable, result oriented, dan time specific. Contoh, ketika kalian mau memiliki mimpi, tujuan karirnya mau kemana, pasang jelas-jelas, harus spesifik targetnya, detail jelas. Saya mau masuk Unilever pada tahun berapa untuk bisa mengukur sasaran tuh. Ya, time specific itu tuh bisa mengukur sasarannya. Saya menjabat sebagai apa gitu ya. Nah, itu harus jelas. Jadi ketika teman-teman ngeset suatu tujuan atau goals, yuk coba pakai metode SMART ini. Jadi semua lebih terarah. Nanti goals-goalsnya, jadi apapun skill-skillsnya juga bisa mengikuti goals yang udah kalian set menggunakan metode ini. Ya kalian tahu nih, oh 2025 berarti 2 tahun lagi dari sekarang. Saya punya mimpi mau jadi manajer, so apa yang harus saya lakukan dalam 2 tahun? Oke, saya kursus ini di perusahaan saya sekarang, misalnya seperti itu. Atau mau persiapan ke dunia karir, oh 2026 saya lulus misalnya, saya mau masuk perusahaannya apa. Nah, dari periode waktu itu gitu ya, kita susun nih, saya harus ngapain aja. Makanya kita butuh pakai metode ini untuk bisa mengukur tujuan yang kita inginkan. Kenapa? Ini harus realistis dan dapat diwujudkan. Nggak mungkin. Aku lulusan sosiologi, tapi tiba-tiba pengen masuk jadi dokter. Itu udah impossible. Bukan dokter ya. Kalau dokter semua orang bisa jadi PhD atau mungkin doktoral ya. Tapi kalau jadi dokter kan nggak mungkin. Harus sekolahnya panjang sekali. Nah, ini yang makanya perlu pakai metode ini supaya kita tahu apakah target kita atau goals kita ini tuh bisa diwujudkan nggak sih? Realistis nggak sih gitu ya? Gitu. Makanya kamu kenapa juga goals harus punya tujuan waktu atau batasan waktu, time specific, supaya tadi ketika kamu udah set timeline, gagal, suatu hal terjadi, bukan goals yang diganti, tapi the way-nya kamu ganti untuk bisa untuk bisa kamu hit the goals, gitu ya teman-teman ya. Boleh dicatat, boleh di capture, silahkan. Nah, yang terakhir, ini benar-benar terakhir, kalau mau dapat dunia pekerjaan dengan personal branding yang udah kalian build gitu ya, don't be too picky. Picky boleh, tapi jangan too gitu ya, karena yang terlalu pemilih terkadang terjebak pada kondisi akhir tanpa adanya pilihan lagi. Jadi, apa yang di depan mata menjadi rezeki kamu, kamu sudah yakin, apa yang menjadi karir impian kamu yang kamu udah geluti itu adalah jalan takdirmu, jalanin dulu. Sukses enggaknya, nggak tahu ini berhasil atau enggaknya, itu kita nggak akan tahu kalau kita belum menjalani. Jadi yang penting adalah don't be too picky. Ya, teman-teman ya. Sukses untuk tujuan karirnya dan semua yang menjadi harapan teman-teman dalam dunia karir. Silahkan kita bisa berjejaring melalui LinkedIn saya. Namanya saya nama rada susah, Arlaina Nuwanda, W gitu ya, di LinkedIn atau di Instagram @_Arlaina_. Akan saya share nanti linknya di dalam kolom chat untuk LinkedIn dan juga Instagram saya. Silahkan, kalau memang di Instagram saya lebih private karena itu memang untuk keluarga sebenarnya, kehidupan personal. Tapi silahkan kalau kita mau berjejaring di LinkedIn, teman-teman mengirimin CV-nya selama waktu saya ada, saya bisa melakukan review CV, aku akan lakuin. Misalnya teman-teman mau masuk kemana, apa yang kurang nih Kak, atau butuh masukan apa, saya akan
mengalokasikan waktu untuk melakukan screening CV tersebut. Oke teman-teman, good luck semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya juga sampai akhir masih ada 348 orang. Sangat aku amazed banget gitu ya. Semoga yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua dan bisa dapat dimengerti untuk proses belajar ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, aku kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Arlan atas pemaparan materi yang sangat asik dan menarik pada siang hari ini. Bahkan mungkin teman-teman di sini juga setuju dengan pendapat saya bahwa di sini saya bisa menangkap personal branding dari seorang Kak Arla ini. Merupakan Kak Arla seorang yang sangat-sangat pinter sekali public speaking-nya. Bahwa tadi Kak Arla Amin. ya Kak Arla bisa menjelaskan personal branding dari titik 0 sampai titik paling tinggi sekalipun dengan tes langsung sat gitu mungkin kalau bahasa anak mudanya. Bahkan tadi saya juga sempat nggak sadar bahwa apakah di forum ini saya tuh sedang mendengarkan pemaparan materi dari seorang Mary Riana ataukah saat ini saya sedang mendengarkan materi Amin, Najwa amin. Shihab atau dari Mario Teguh, karena Carla ini juga bisa cosplay dirinya menjadi seorang motivator. Bahkan saya juga sempat tertampar itu oleh kalimat-kalimat motivasi dari Kak Arla ini. Memang narasumber pada siang hari ini memang sangat-sangat mumpuni sekali dan sangat-sangat hebat dan cocok sekali untuk dijadikan panutan kita semua. Amin, insya Allah, amin. Ya. Salam super berarti ya kalau Mario Teguh ya. Salam super. Sangat-sangat super sekali nih Kak Arla ini. Bahkan karena saking supernya nih Kak Arla ya, ini peserta kita belum memasuki sesi tanya jawab pun sudah sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Arla ini. Semoga Kak Arla nanti kuat ya untuk menjawab segala macam pertanyaan ini. Oke, mungkin teman-teman untuk lebih interaktif mungkin ya, untuk lebih membangun semangat dalam forum Zoom ini, mungkin bisa nanti kita utamakan dulu yang fitur raise hand dulu. Nanti ada beberapa juga yang akan kita bacakan melalui chat box-nya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand, bisa angkat tangan menggunakan fitur Zoom ya, menggunakan alat digital di fitur raise hand itu. Mungkin bisa angkat tangan, nanti bisa memperkenalkan namanya dan juga dari asalnya mungkin, agar kita bisa saling mengenal. Kamu dari mana nih? Aku dari Jogja, kamu dari mana? Mungkin dari Bengkulu, Merauke, dan sebagainya. Mungkin bisa angkat tangan dulu, nanti akan saya pilih siapa yang kira-kira menjadi penanya pertama yang akan bertanya langsung pada narasumber kita pada siang hari ini. Oke, mungkin yang pertama mungkin di layar saya. Ini ini ada dari Mbak Mira Yuniarti. Ini Mbak Mira Yuniarti saya sudah sempat menyimak, sudah sempat sering sekali menanyakan lewat chat box. Nah, mungkin bisa langsung dipaparkan Mbak Mira kepada Kak Arla. Nanti perkenalan dulu, namanya siapa dan juga asalnya dari mana. Monggo kepada Mbak Mira Yuniarti, waktunya saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Kak Arla. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Yuniarti, instansi UNJ. Izin bertanya kepada Kak Arla, bagaimana seharusnya kami generasi Z atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang personal branding digital di era industri 5.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang di tahun 2030. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Kak caranya mulai membangun personal branding di Instagram? Lalu bagaimana cara untuk membuat dan menghadirkan konten yang menarik sehingga banyak orang yang mau mampir ke Instagram atau TikTok sampai mampir ke Instagram atau TikTok sampai follow juga. Apalagi kebetulan saya kan juga punya TikTok Shop, jadi kudu bikin konten-konten yang menarik itu Kak. Terus Kak, misalnya di Instagram atau di TikTok yang tadinya kita sudah dikenal sebagai gamers, tapi tiba-tiba kita berubah intens untuk kita tertarik dengan hobi atau konten lain, kita mulai nggak konsisten dengan postingan kita. Nah, apakah itu juga berpengaruh terhadap personal branding kita, Kak? Terus yang keempat, apakah personal branding itu erat kaitannya dengan personal saja atau ada hal yang lain menjadi penyampaian personal branding, seperti konten yang diunggah di sosial media? Pintunya kebuka nih. Pintunya dari tadi kebuka. Story dan TikTok lainnya. Yang kelima, seberapa besar hashtag memberikan pengaruh dan bagaimana memilih hashtag yang baik dan benar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Kak Mira ini sangat-sangat antusias sekali ya. Saya kira hanya mau satu pertanyaan, bahkan ternyata sampai 5 pertanyaan ini. Bagaimana? Jawab aja kali ya Dimas ya, biar nggak lupa kali ya. Monggo Kak Arla, bisa langsung dijawab saja.
Oke, thank you Mira dari UNJ. Aku juga dari UNJ anyway. Aku sosiologi UNJ, angkatannya angkatan Bahlul. Bahlul apa namanya? Tua, jadul, kok Bahlul? Oke, ada beberapa pertanyaan gitu ya yang aku udah catat gitu. Nanti mungkin beberapa pertanyaannya lebih kepada digital marketing banget sih gitu ya. Nanti aku akan coba berusaha menjawab yang sifatnya digital marketing sesuai dengan pengalaman aku. Kenapa pengalaman aku ini bisa jadi betul atau tidak, bisa jadi sesuai atau enggak, itu balik lagi ke teman-teman. Karena kalau ngomongin digital marketing bukan bidangku, bukan bidang yang menjadi expertnya aku, sehingga ya tadi aku bilang kita hanya bisa share secara garis besarnya aja dan sepengalaman dan sepengetahuanku. Yang pertama, gimana sih mahasiswa bisa membangun kompetensi di masa pandemik dan adanya bonus demografi? Ya, tadi riset teman-teman. Kamu mahasiswa, misalnya Mira dan mungkin teman-teman beberapa ratus teman-teman yang ada di sini juga ada yang jadi mahasiswa. Kamu lihat nih, kamu tahun lulus tahun berapa? Yuk mulai jadi mahasiswa yang mulai yuk sign up atau sign in sama namanya Tech in Asia misalnya. Kamu subscribe aja newsletternya mereka. Mereka akan ngasih update apa sih itu kalau yang bidangnya IT gitu ya. Apa sih sebenarnya tren-tren saat ini kalau ngomongin tentang teknologi atau kamu misalnya mau tahu kehidupan sosial nanti profesinya seperti apa, kamu subscribe, kamu cari suatu forum-forum yang memang mensupport kamu ke arah sana. Ngebangun kompetensi gimana? Tadi aku udah sampaikan di sebelumnya. Ambil waktu untuk take course, teman-teman. Supaya kita nggak ketinggalan sama zaman. Misalnya kamu nggak, zaman sekarang yang pas dibutuhin banget, skillnya apa sih kalau teman-teman? Excel. Ini sesingkat itu, sesimpel itu yang kita suka nyepelein. Bahkan aku pun harus ngambil course Excel lagi, saking kayak ngerasa dulu, ya dulu kan gue zaman SMA, komputer TIK cuman ke lab, abis itu cuma ngetik-ngetik, abis itu udah. Siapa kayak aku juga, zaman dulu masih ada komputer gitu kan. Itu seperti itu. Nah ternyata, kamu mau bidangnya apa nanti, orang yang memiliki kemampuan Excel mengolah data yang besar, makanya tadi kan big data sekarang zamannya gitu ya, itu akan dibutuhkan sekali. Gimana cara mahasiswa untuk mengatasi itu? Ketidakpastian kondisi sekarang, kunci adalah apa? Kesiapannya kita. Gimana cara kesiapannya kita? Cari tahu tren-trennya apa sih yang sebenarnya di zaman 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, itu yang terus dibutuhkan apa? Dari mana tahunya? Baca, sering baca forum, sering forum-forum atau mungkin ranah-ranah berita yang memang itu udah kredibel ya, gitu ya, bukan yang untuk haters ini itu. Kita nggak usah peduli yang sifatnya politik-politik. Masuk kayak misalnya science, sosial, apa sih sebenarnya permasalahan yang sekarang ada? Karena kalau kalian skripsi pun, tugas akhir pun berangkat dari masalah yang kalian teliti dan kalian selesaikan. Begitupun skill, gitu ya. Apa sih skill yang sekarang dibutuhkan? Lihat masalah apa sih yang paling banyak sekarang, itu akan dibutuhkan nantinya skill tersebut. Berapa banyak orang pintar di sini misalnya? Mungkin udah banyak orang pintar, tapi berapa banyak orang yang bisa bekerja sama dalam tim? Itu mungkin suatu skill atau personal branding yang nggak banyak dimiliki orang lain. Indonesia nggak butuh Superman. Indonesia tuh butuhnya super team. Karena banyak orang pintar tuh individualis banget, pengennya ya gue stand out-nya sendiri gitu. Nah, tapi itu orang-orang yang bisa bekerja sama dalam tim, orang yang mampu untuk memecahkan masalah, berkomunikasi yang efektif, inilah yang mungkin skill-skill atau kompetensi yang akan dibutuhkan di bonus demografi dan era yang nggak jelas. Puncak tadi itu, kondisi-kondisi puncak tadi. Ya, itu yang pertama, jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian gimana membangun personal branding di Instagram? Penting, teman-teman. Aku yang bilang, sebagai content creator ini aku secara umum ya, aku nggak tahu entah ini Mira atau teman-teman di sini yang menjadi content creator siapa aja gitu ya, mau jadi, karena kalian pasti personanya masing-masing, ada yang mau jadi gamers, beauty vlogger misalnya gitu ya. Gimana cara membangun personal brandingnya? Asah, kalian tuh mau dikenalnya sebagai apa? Yang terpenting tadi, kalau kamu memang mau menjadikan media sosial kamu sebagai ajang personal branding kamu, pisahkan dengan hal yang personal. Contoh, misalnya, kamu pacarannya, gaya pacarannya senangnya physical touch, misalnya. Cium-cium, peluk-peluk, dan lain sebagainya. Tapi ada suatu, kamu pengen dikenalnya sebagai orang yang gamer sopan, alim idaman, misalnya gitu ya. Nggak mungkin dong, kamu ngepost itu di media sosial kamu untuk personal branding yang pengen orang lain tahu. Ya udah cukup itu menjadi hal yang privat buat diri kamu aja. Bedakan misalnya media sosial, itu cara membangun personal branding di Instagram. Atau kamu mau menjadi misalnya kayak aku dulu, aku ngebangun Instagram aku sebelum sekarang aku protek, ketika aku masih publish, aku membangun itu sebagai seorang MC, sebagai seorang public speaker. Post di sana adalah foto-foto aku, portfolio aku saat lagi nge-MC,
report aku lagi ngambil jobnya di mana, jam berapa, aku buat nge-shoot testimoni dari narasumbernya atau mungkin dari klien yang aku layani jasanya gitu ya, jasanya memakai jasa aku gitu ya. Nah, ini sama gitu ya, mau apapun nanti kamu bidangnya, tapi cara membangun personal branding di Instagram kembalikan ke kamu. Personanya kamu tuh siapa, mau dikenalnya itu sebagai apa gitu ya. Itu nggak cuma di Instagram, tadi di TikTok Shop gimana sih caranya orang mau mampir ke Instagramnya kita, ya pelajari algoritmanya. Ini sangat benar-benar ke digital marketing ya jadinya ya. Misalnya kamu mau jadi TikTok Shop ya, kalau di Instagram kita lihat nih, oh orang-orang yang FYP, orang-orang yang di Instagramnya likersnya banyak karena apa ya, viewersnya banyak, pelajari algoritmanya, pelajari SEO, misal SEM dan lain sebagainya. Riset, intinya adalah dari semua pertanyaannya Mira adalah di riset teman-teman. Cari tahu apa yang menjadi kebutuhan pasar, apa yang menjadi kesenangan market, apakah produk yang kamu punya sudah menjawab permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Esensinya kita membeli suatu barang juga mau mengatasi masalah dong. Aku mau beli lipstik karena aku punya masalah nggak punya lipstik. Nah, apakah produk kamu sudah dikemas dengan baik untuk bisa menjawab permasalahan dari masyarakat? Sehingga orang tertarik harus beli di kamu. Oh, yang bikin beda apa? Misalnya kamu pakai gimmick, beli baju di kamu, misal sama-sama bajunya warna putih, toko sebelah juga banyak, tapi kamu kasih stiker, free sablon, dan lain sebagainya. Itu mungkin cara-cara akan lebih spesifik masuk untuk ke digital marketing ya. Tadi kayak hashtag seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar menurut aku. Dulu aku membangun diri aku personal branding sebagai MC, aku pakai hashtag-hashtag yang memang dicari sama orang. Misalnya MC wedding, MC apa misalnya MC event gitu ya, engagement atau apapun, cari hashtag-hashtag yang memang ketika kamu sendiri pun mau nyari itu kamu pakai hashtag itu. Ya memang disesuaikan, tapi kalau bisa disesuaikan. Tapi kan ada yang clickbait ya hashtagnya ya. Kita lagi nge-MC tapi hashtagnya misalnya TikTok Shop misalnya dan lain sebagainya. Silahkan dieksplor teman-teman. Itu bisa dicari di Google Analytics. Teman-teman bisa memakai Google Analytics ya untuk semua content creator di sini. Dan mungkin aku nggak akan jauh lebih banyak membahas karena itu memang bukan ranah aku, terlalu digital marketing, khawatir ada sesuatu yang salah. Tapi kalau based on my experience, yuk dimulai perbaiki, dibedakan antara personal social media sama kalian mau dikenalnya seperti apa. Nah, tadi misalnya kayak personal branding itu mau berubah dan lain sebagainya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi apa kuncinya? Konsisten dan terus-menerus. Sehingga orang bisa ingat, oh udah berubah nih darinya gamer, sekarang jadi misalnya seller sesuatu, misalnya beauty vlogger dan lain sebagainya. Boleh, sah-sah aja asal konsisten terus dilakukan. Itu dari aku Mira, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih juga, Oh, ada yang Kak. sosiologi juga. Ini sama-sama, semoga menjawab ya. Oke, mungkin begitu ya Kak Mira atas jawaban dari Kak Arla. Di sini saya kutip bahwa Indonesia itu tidak butuh Superman, tapi butuhnya seperti memukau sekali memang kalimat dari Kak Arla ini. Oke, mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya karena tadi sudah dari kaum Hawa. Mungkin kita lanjut ke kaum Adamnya. Ini dari Mas Muhammad Ibnu Fadil. Monggo bisa Aku memberikan. izin sambil minum ya. Oh ya, monggo Kak Arla ya. Di Kak Arla Baik. sudah mengeluarkan materi bisa ujian. Monggo silakan Kak Arla. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fadil. Saya dari Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Cukup menarik tadi, halo Kak. Cukup menarik tadi kita membahas terkait dengan personal branding, di mana banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari personal branding itu sendiri. Seperti meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kepercayaan diri, serta menonjolkan keunggulan yang kita miliki. Terus ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan personal branding itu sendiri, Kak. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita mengetahui kalau kita ini memiliki personal branding yang positif atau negatif. Apalagi kita memiliki contoh kasus seperti Anna Broken Home yang ada di rumahnya itu, Kak. Jadi dampak dari perpecahan orang tuanya itu berdampak kepada anaknya. Terus mempengaruhi personal branding si anak. Jadi misalnya si bapak meminta dan menyupport si anak ini di bidang A, sedangkan si ibu itu menuntut si anak itu ada di bidang B. Nah, bagaimana tanggapan dari kakak sebagai narasumber dalam contoh kasus seperti itu, Kak? Mungkin terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, monggo Mbak Carla. Ini pertanyaan terkait bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa personal branding kita itu termasuk positif atau negatifnya? Monggo pada Carla. Oke. Tadi siapa namanya? Sorry. Muhammad Ibnu Fadil, Kak.
Muhammad Ibnu Fadil. Dipanggil siapa Ibnu? Fadil, Kak. Oh, Fadil. Oke, Fadil. Gimana sih cara kita mengetahui personal branding kita tuh positif atau negatif di dalam diri kita? Udah, ngomongin personal branding balik lagi yang aku sampaikan di awal. Ini sangat personal. Apa kuncinya? Self-assessment. Gak ada yang mengenal diri kita selain diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi, ini klasik yang mungkin kalau kamu udah pernah kali ya teman-teman di sini sebagian besar baik Fadil ataupun teman-teman yang lain gitu ya pernah ikut kegiatan disuruh tulisin kelebihan kalian apa kekurangan apa terus kalian males-malesan gitu nulisnya kayak ya apa sih nggak guna. Nah itu yang harus kalian lakukan karena itu yang aku lakukan sampai sekarang. Aku dulu senang banget ngelis down gitu ya apa sih saya tuh ngebaginya ada 3 gitu kalau aku kelebihan aku kekurangan aku sama hal yang aku bisa tapi perlu ditingkatkan. Sama 4 sih sebenarnya. 1 yang nggak bisa banget. Kekurangan itu sebenarnya kayak lebih sifat ya. Kalau nggak bisa banget tuh sepatutnya hal yang sifatnya skill gitu ya. Technical skills tuh gue nggak bisa banget apa. Ketika udah 4 ini, nanti ada 1 lagi kolom selanjutnya. Apa yang mau gue tingkatkan dan apa yang harus gue tambahin terhadap kekurangan-kekurangan yang gue punya. Karena jangan kita terpaku sama namanya hal-hal negatif. Karena hal negatif ini pasti beriringan dengan hal yang positif. Kenapa aku orang ngomong bukannya positif beriringan dengan negatif? Enggak. Hal negatif ini beriringan dengan hal yang positif. Contoh, saya orangnya malas. Hal positifnya apa? Ya udah lu bangun lebih pagi misalnya. Selalu ada solusi dari setiap kekurangan yang kita punya di dalam diri kita. Nah, kalau tadi kaitannya gimana sih Kak kalau misalnya kita nggak bangun personal branding dari anak broken home yang orang tuanya misalnya bapaknya pengen A, ibunya pengen B. Saya harus gimana gitu. Gak ada kaitannya Fadil anak yang personal brandingnya broken home gitu ya, personal branding kamu gitu ya dengan kamu menjadi anak yang broken home. Itu biarin aja. Kasarnya gitu. Ini aku bukan nir empati tapi apa yang menjadi masalah itu adalah masalah dari orang tua kita gitu ya. Itu hal yang udah nggak bisa kita perbaiki, udah nggak bisa kita ubah, itu adalah takdir kodrat yang udah kita bisa jalanin doang, terima doang sebagai anak. Keputusan dari orang tua kita yang seperti itu. Tapi kalau kamu mau menjadikan tanda kutip personal broken home ada personal branding kamu, jadikanlah itu menjadi turns out hal yang positif. Fadil aja anak broken home aja bisa tuh S2-nya dia di luar negeri gitu ya. Fadil aja gitu ya, misalnya anak broken home aja bisa loh, lo dapat beasiswa gitu misalnya. Nah, gimana cara itu ngebangun jadi hal yang positif tadi? Udah cukup kenali diri kamu aja. Tahu potensi diri kamu, terus gimana kalau ada pembedaan antara orang tua kemauan A dan kemauan B yang berbeda. Nah, kalau ini lebih kepada balik lagi. Hal yang aku jawab sekarang adalah berdasarkan pengalaman pribadiku. Ini bisa jadi tidak sesuai, bisa jadi tidak sama dengan teman-teman, bisa jadi teman-teman nggak nyaman, atau teman-teman ngerasa beda kali gue sama lo gitu ya. Tapi balik lagi, kalau tanyanya kepada narasumber, ini pengalaman aku adalah, aku perempuan, berangkat dari orang tua yang sangat keras, papa aku keras banget, karena tiga-tiganya saudaraku perempuan. Kebayang nggak yang kalau misalnya aku tuh nggak boleh keluar malam, bener-bener nggak boleh keluar malam zaman dulu. Nah, kemauan orang tua aku menjadi A dulu tuh. Aku harus masuk IPA. Papa aku tuh orang yang eksakta, orang zaman dulu banget. Nah, aku orangnya ini seneng banget ngomong. Lemah sekali di matematika, aku tuh lemah banget di eksakta tuh sangat lemah dulu tuh. Nah, gue mau IPS gitu atau bahasa dulu malah ada jurusan bahasa. Si papa aku gini, udah lu nggak usah kerja, nggak usah keluar dari rumah aja kalau lu nggak IPA. Apakah aku harus keluar dari rumah gitu kan enggak gitu, tapi aku cuma ngasih tahu penjelasan kayak ya udah gue akan mengambil yang gue mau gitu ya, tapi gue membuktikan kalau gue bisa bertanggung jawab sama apa yang gue pilih. Buktinya apa? Misalnya dapat juara kelas, dapat lo ikut lomba ini itu untuk mensupport apa yang menjadi pilihan kita. Nah, mau orang tua milihnya A atau B, percaya deh teman-teman, kita belum pernah jadi orang tua, tapi orang tua pernah jadi anak. Intinya mereka cuma pengen yang terbaik buat kita. Tapi siapa yang paling tahu apa yang terbaik buat diri kita? Bisa jadi cuma diri kita sendiri yang tahu. Karena cuma diri kita mungkin yang melihat skill kita. Orang tua kita melihat ini karena, oh mungkin karena saya melihat kamu punya potensi ke sana. Ibu kita ngelihat, oh, kamu kayaknya jago di sini. Apakah iya kalian bisa memvalidasi menjawab itu? Iya apa enggaknya? Itu di kalian yang menjawab. Tapi ketika kalian bertentangan dan beda total dari dua orang tua kalian punya jawaban atau pilihan tersendiri, sampaikan. Biarkan saya memilih gitu ya. Walaupun saya nggak tahu ya nanti praktiknya di orang tua Fadil itu susah atau enggak gitu ya untuk diajak berbicara. Tapi biasanya orang tua kalau dalam istilah dulu kan ya sekeras-kerasnya karat kekikis air juga lama-lama akan juga tipis gitu ya. Begitupun orang tua. Mereka cuma hanya mau memastikan anaknya tidak memilih jalan yang salah, anaknya senang dan bahagia misalnya.
Tapi kalau itu tetap bertentangan total, sampaikan. Dari perjalanan saya meniti karir saya meniti kehidupan saya, atas pilihan apa yang saya sudah dewasa juga, saya bisa bertanggung jawab. Doain saya, restui saya untuk memilih jalan yang saya inginkan. Karena pada akhirnya juga ini untuk kebaikan diri saya, makanya percayakan kepada saya. Nah, ini perjalanannya gimana tergantung masing-masing teman-teman nih. Apakah dalam perjalanannya bisa meyakinkan orang tuanya, atau memang pada akhirnya harus ada yang mengalah, ya itu balik lagi, ini adalah masalah personal teman-teman. Tapi saranku kalau hanya aku bisa lebih detail menjawab pertanyaan yang pertama, mengetahui personal branding positif dan negatif tadi, list down. Kalau dari aku sarannya seperti itu. Atau tanya ke orang lain, apa sih personal branding saya yang kalian kenal banget ketika ngomong, Fadil tuh orangnya kayak gimana? Orang itu langsung nyebut, oh dia orangnya ceria ya, periang ya. Berarti personal branding kamu itu udah terbentuk ya, kamu sadar ataupun enggak. Ketika kamu bilang, oh ya bener juga ya, berarti kamu sadar gitu ya, sengaja kan memang kamu buat ataupun tidak, perbaiki. Kalau misalnya, oh lu kurangnya di mana ya, Fadil lu tuh kayaknya orang disiplin deh, lu kurang berbaur. Nah, selama kamu bisa memperbaiki itu, face it, gitu, embrace hal tersebut, akui, terus kamu ya udah, kalau kamu memang mau merasa jauh lebih baik, perbaiki hal-hal yang memang menjadi kekurangan kamu. Itu Fadil, semoga menjawab. Kalaupun tidak menjawab atau terjadi hal yang berbeda case-nya, aku minta maaf ya, tapi semoga bisa menjawab secara general. Bagaimana Mas Fadil? Iya, baik. Terima kasih Kak narasumber Carla. Saya merasa kayak dinasihatin oleh orang tua sendiri sebenarnya. Kasih Kak. Bete nggak dinasehatin? Bete ya, biasanya kan bete tahu. Senang Kak. Thank you. Oke, alhamdulillah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fadil. Mungkin ini karena masih ada beberapa orang lagi yang masih angkat tangan dan juga ini menanyakan beberapa macam pertanyaan kepada Kak Arla. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Monggo silakan kepada Kak Putu Alvina Sanda bisa memperkenalkan diri dan juga dari asalnya dari mana. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Alvina Sanda dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Arla. Pertanyaan saya, nah, misalkan kita adalah orang yang benar-benar aslinya itu low profile atau orang yang introvert, yang mana kita ketahui bahwa kepribadian itu adalah kepribadian orang yang low profile atau introvert itu kan tidak suka menonjolkan diri. Nah, bagaimana cara untuk memotivasi diri kita agar memiliki personal branding yang bagus? Kemudian di sini saya tertarik pada pembahasan kakak tadi yang dimana kita dalam membangun personal branding itu kan penting dalam membangun relasi kepada setiap orang. Jangankan di dunia kerja aja, kadang di dunia perkuliahan aja, kadang kalau kita terlalu menonjolkan diri atau istilahnya kayak sok deket sama orang itu seringkali orang itu ngatain kita dan malah menganggap diri kita itu haus validasi. Nah, bagaimana tanggapan kakak terkait hal tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kakak, maaf belum di-unmute, Kak. Kak Arla. Makasih loh. Tadi siapa Untung maaf belum namanya? 10 menit. Namanya siapa maaf? Dari Kak Alvina. Dari Oh, Alvin. Alvina. Oke, Alvina, thank you. Nah, gimana sih caranya introvert itu untuk memiliki personal branding yang baik gitu ya? Tadi ya pertanyaannya ya, Alvina ya. Nah, bentar. Aku sambil ngirim file jadi supaya teman-teman bisa download materi aku. Makanya yang ini nggak dikirim ulang ketika yang udah pada live, kasihan deh yang udah live gitu ya. Jadi materi aku kirim di grup di chat, silakan teman-teman di-download aja di situ nanti. Kita nggak kirim ulang karena memang kebanyakan yang udah cuma ngisi absen kok kita kirim gitu ya, padahal udah hilang, cuma ngisi absen habis itu hilang karena butuh sertifikatnya doang gitu. Nah, gimana sih supaya introvert itu memiliki personal branding yang bagus? Nah, aku cuma pengen teman-teman sama mungkin sih teman-teman anak psikologi bantu bisa meluruskan bahwa mungkin banyak menjadi kesalahan yang common di teman-teman semua. Oh, orang pendiam itu pasti introvert. Orang kayak aku tuh extrovert. Nah, surprisingly aku adalah orang yang introvert. Karena sebenarnya introvert dan extrovert itu bukan
ciri yang dapat terlihat secara fisik atau secara gambaran luar. Extrovert atau introvert adalah cara diri kita untuk merecharging energi. Silakan divalidasi untuk teman-teman anak psikologi gitu ya. Cara mencharging energi maksudnya seperti apa? Kalau orang-orang introvert memang untuk recharging energinya dia adalah dia kembali kepada dirinya sendiri. Senang hal-hal yang sifatnya menyendiri. Contoh misalnya baca buku, nonton bioskop sendirian. Beda ya sama jomblo gitu ya. Atau mungkin sama orang yang memang nggak ditemenin gitu misalnya. Tapi introvert ini memang lebih senang mereka rechargingnya sendiri. Tapi orang-orang ekstrovert gitu ya, bisa jadi kamu di kantor pendiam banget, orang bilang kamu introvert, tapi kalau di luar, pulang dari kantor atau dari kampus, pengen ngumpul sama teman-teman, pengen cerita, pengen sharing. The way you recharging your energy, itulah yang bisa membedakan antara introvert dan ekstrovert. Aku di kantor misalnya sering ngobrol nih kayak gini, kamu nanti kayak ih happy, ceria gitu, orangnya senang ngobrol. Tapi tahu nggak, di kantor aku tuh diem aja orangnya gitu. Nah, jadi apakah aku introvert? Enggak. Apa ambivert gitu ya? Keduanya ya enggak juga. Nah, makanya maksudku untuk bisa menjustifikasi introvert dan ekstrovert itu enggak serta-merta dari ciri fisik yang terlihat dalam tampilan luar gitu ya, teman-teman. Nah, ada nih, betulkah introvert ekstrovert? Benar. Nah, sebenarnya kaitannya apa dengan personal branding gimana? Mungkin lebih ke gini. Pertanyaannya akan aku coba perbaiki sedikit. Gimana caranya orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah berarti biasanya ya? Orang introvert tuh merasa ketika dia malu, itu rasanya langsung introvert. Enggak, teman-teman. Untuk personal branding yang baik itu nggak mesti harus introvert atau ekstrovert. Tapi mau nggak? Gitu. Cuma itu kuncinya. Kamu mau memiliki personal branding nggak? Kamu mau memiliki pembeda nggak antara diri kamu dengan orang lain? Gimana cara menumbuhkannya? Tadi materi-materi di 4 tadi yang ada how to grow si personal branding. You have to build your mindset. Kamu harus build confidence. Ya, kamu harus build self esteem kamu. Di materi itu udah ada, nanti sedang dipelajari lagi. Tapi intinya adalah ini nggak terpaku antara introvert dan ekstrovert gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman ini tuh masih banyak yang nggak percaya diri karena tadi mungkin kaitannya malu, sehingga tadi yang kedua pertanyaannya supaya nggak kayaknya ngejilat SKSD caper, gimana sih supaya personal branding kita nggak dianggapnya seperti itu. Ada etika. Kenapa aku bilang ada etika tadi? Misalnya, kamu out of nowhere, udah nggak temenan, tadi, misalnya pakai medianya apa? Kalau kita ngomongin misalnya tiba-tiba SKS di sosial media, Instagram, tiba-tiba nge-follow. Kalau cuma nge-follow doang, mungkin orang masih kayak, oh ya udahlah karena aku kenal. Tapi tiba-tiba nge-DM, hai apa kabar? Kalau lawan jenis, pasti mikirnya mau modus. Kalau sesama jenis gitu ya, atau satu gender gitu ya, pasti mikirnya, wah mau ngutang nih ya, mau minjem uang nih ya, gitu ya. Nah makanya ada etika. Teman-teman, networking itu nggak dibangun hanya dalam satu malam. Hari ini kita webinar, hari ini kamu langsung nge-connect-connectin ke teman-teman lama atau senior-senior kamu, nggak secepat itu. Makanya aku bilang ini belum terlambat untuk teman-teman nge-build the connection itself. Caranya tadi apa? Tapi kalau mau cara aman, search aja dia di LinkedIn. Kalau ngomongnya ke arahnya yang sifatnya connection secara profesional. Ya, kamu udah tahu nih, oh senior ini, gue nggak kenal, dia nggak kenal gue. Kamu tahu, tiba-tiba nge-connect-nya, biasanya pakaiin text message tuh, atau pesan nih, untuk kita bisa ngasih ke connection-nya, calon connection-nya kita. Hai Kak, pasti semua pakai etika. Hai Kak, perkenalkan saya Alvina. Saya junior kakak nih, mungkin kita nggak pernah ketemu di kampus, karena gap umur kita, mungkin kakak lulus, saya baru masuk nih Kak. Tapi saya mendengar cerita kakak yang sangat berprestasi dan menginspirasi saya. Bolehkah saya izin connect? Misalnya seperti itu. Bolehkah kalau ada waktu mungkin kakak berkenankah untuk kita sharing, karena kebetulan perusahaan kakak adalah impian saya banget nih Kak. Semoga kakak berkenan. Have a nice day Kak. Misalnya seperti itu. Salam sehat dan lain sebagainya. Tadi etika itu orang nggak mungkin langsung ih ini mau ngejilat gue ya. Ya. Enggak lah. Aku seneng banget tiba-tiba misalnya teman-teman pada tadi aku baru buka LinkedIn udah ada 5 connection. Aku langsung acceptin gitu. Aku pikir kalian ngejilat aku, malah gue toh LinkedIn gratis anyway gitu loh, kecuali pada premium HR gitu ya nggak apa-apa ya, tapi connection aku sebaik-baiknya manusia lebih berguna buat orang lain kan. Kalau aku selalu menganggap seperti itu, ya udah konekin semuanya, tapi ada etikanya. Jangan tiba-tiba Kak, aku connect kakak dari kakak Arla, kakak temennya Kak Arla ya enggak. Kenalin diri kamu secara profesional, kamu bawa diri kamu. Etika berkomunikasi tadi tuh juga mungkin kalian harus pelajari. Nggak ngerti caranya gimana, googling teman-teman. FYP TikTok misalnya pakai Vina gitu ya, Kak Vina itu yang di BUMN, dia suka banyak tuh misalnya yang ngebuat CV atau apa, udah banyak sebenarnya di
internet. Permasalahannya kamu mau cari tahu atau enggak, mau riset dulu atau enggak. Jadi jangan pernah takut, teman-teman. Tadi, confidence, percaya diri dulu aja. Jangan belum melakukan sesuatu, kamu udah takut mau menjilat. Enggak. Makanya tadi, mindset yang pertama. Kalau kamu mikirnya jelek, dapetnya jelek. Tapi kalau dari awal kamu tahu niat kamu baik, gitu ya, nggak mungkin orang jadi tiba-tiba, ya tadi, kalau tiba-tiba connect di Instagram, hai, apa kabar? Nah, minjem duit nih, gitu. Wajar kalau orang itu, malah bukan takut menjilat, takutnya minjem uang sekarang. Tiba-tiba kita connect gitu ya, udah lama nggak kenal gitu ya, tapi lebih gitu. Perhatikan etika berkomunikasinya, etika berkirim pesannya, sampaikan tujuannya dengan jelas gitu ya teman-teman, supaya juga orang nggak akan anti kok. Kalau orangnya tanda kutip bener ya, gitu ya, nggak akan anti kok untuk cari berbagi ilmu, untuk sharing connection, apalagi di lowongan pekerjaan, silakan. Nah, makanya mungkin kadang suka dikira pengen caper gitu ya. Nah, mungkin ya itu balik lagi ya, etika berkomunikasinya. Maka disampaikan jangan tiba-tiba nge-follow, cuma ngechatnya cuman p di enter. Nah, aku benci banget tuh. Jangan ya teman-teman ya. Kalau jadi kamu mau kerja, kamu HR, kalau ngasih salam, kasih salam. P itu nggak sopan ya. Makanya misalnya kamu jangan cuma sekali enter, orang jadi salah paham, mikirnya mau caper atau mau menjilat. Makanya sampaikan dalam satu enter yang jelas. Salam dulu, hai Kak, saya ini, saya dapat kontak Kakak dari ini, dan saya tertarik untuk mengikuti kegiatan Kakak dari sosial media Kakak. Kak, saya izin follow bolehkah? Karena saya ingin sharing dan lain-lain. Jangan sekali ngomong apa, enter. Orang jadi kayak, apaan nih, males. Tapi sampaikan semua dalam satu paragraf yang jelas, dan kalimatnya juga enak dibaca. Gitu. Ya, teman-teman, semoga menjawab nih Alvina ya. Jadi semoga introvertnya kamu misalnya ternyata memang udah valid di diagnosa sebagai introvert secara personal gitu ya. Nggak ada alasan, nggak ada hambatan untuk siapapun, mau introvert, extrovert, itu memiliki personal branding yang dia inginkan. Diasah, lihat dulu kelebihan kamu, poinnya fokus ke kelebihan dan potensi yang kamu punya. Ya, percaya diri aja, go ahead. Pakai semua hal-hal yang sifatnya etika dan lain sebagainya, berkomunikasi untuk bisa menarik, nge-grab hati baik orang yang mau kamu dekati secara profesional ataupun nanti misalnya calon networking yang kamu miliki. Gitu ya, teman-teman. Semoga menjawab. Terima kasih Kak Arla atas jawabannya, sangat-sangat memukau sekali. Bahkan karena mungkin jawabannya terlalu relate sekali dengan kehidupan ini, banyak sekali juga yang komen di chat kita bahwa iya benar banget Kak, ditambah dengan emotikon-emotikon terharunya. Namun mohon maaf banget ini teman-teman, karena kita juga terbatas akan waktu. Ini sepertinya masih banyak yang ingin bertanya, bahkan di chat juga masih sangat banyak sekali. Tapi karena kita terbatas akan waktu, mungkin pertanyaan bisa kita ganti nanti di luar forum ini teman-teman. Oke. Mungkin Kak Arla, ini karena kita juga waktunya sudah mau berakhir, mungkin dari Kak Arla sendiri bisa mengasihkan berupa closing statement nih Kak Arla untuk forum Zoom pada hari ini. Monggo Kak Arla, bersilakan. Oke, terima kasih Dimas. Senang sekali aku siang hari ini gitu ya, bisa ketemu secara virtual sama teman-teman gitu ya, untuk bisa berbagi pengalamanku. Kalau ngomongnya kayaknya ilmu, misalnya teman-teman, nggak dapat ilmunya, ya mungkin ada satu kesalahan aku dalam penyampaian, tapi setidaknya aku bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman sama teman-teman yang semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku sudah share materinya di kolom chat, dan juga silahkan teman-teman kalau mau berjejaring secara profesional aku di LinkedIn, silahkan gitu ya, sambil tes case, tes the water gitu ya, nyoba-nyoba, saling ngechatnya, Kak ini aku tadi di webinar loh, aku ini. Nah silahkan, itu saling ngasah juga nih teman-teman, caranya bisa dikopas, masukin ke LinkedIn atau connection yang aku punya untuk teman-teman sesuai sama karir yang kalian mau. Aku mengucapkan maaf kalau ada kekurangan tadi, mungkin terlalu cepat dalam penyampaiannya atau waktu yang terbatas. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan melalui LinkedIn aku atau Instagram. Mungkin kalau Instagram yang sifatnya pertanyaan gitu ya, aku balasnya bisa di jam-jam kerja gitu ya, tapi kalau di LinkedIn aku akan berusaha untuk langsung membalas. Disampaikan kalau tadi mau review CV juga teman-teman silahkan kita berjejaring, karena tadi mungkin berangkat dari networking yang kita ada siang hari ini gitu ya, teman-teman bisa saling berjejaring, bertukar pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Pesan aku, aku selalu akan mengulangi, jangan pernah membiarkan siapapun menjatuhkan diri kamu kecuali diri kamu yang mengizinkan. Untuk personal branding ini adalah cuma kamu yang kenal diri kamu gitu ya, cuma kamu yang tahu diri kamu, kelebihan dan kekurangannya. Yuk fokus sama perbaikan, fokus sama kelebihan kamu gitu ya, karena kamu semua spesial, kamu pasti bisa gitu ya. Di set semua goals-nya, tujuannya, ditulis. Latihan nulis teman-teman. Nulis itu yang benar-benar menjadi suatu afirmasi positif buat teman-teman.
gitu ya. Biasain nulis journaling, apalagi kamu untuk healing juga bagus sekali secara psikologis. Kamu menulis, lakukan semuanya gitu ya. Saya doakan semua teman-teman yang mengejar suatu karirnya, semua dimudahkan, kita semua dalam keadaan sehat semua, disukseskan. Insya Allah kita udah masuk ke endemi nih teman-teman ya. Siapa tahu nanti kalau Agent & Co ada event-event yang offline, teman-teman bisa hadir, bisa kontribusi baik kita sama kegiatan-kegiatan kita, di follow Instagram kita, join ke Telegram kita aktif banget di situ, ngasih event, dan juga ngasih quiz-quiz buat teman-teman. Jadi banyak ya, closing statement aku panjang, nggak apa-apa, panjang sedikit aja pesan sponsor. Di akhir nanti akan ada quiz nih, dari tim Agent & Co, jangan keluar dulu semuanya, nanti ada e-wallet buat teman-teman nih, jadi stay tune aja. Diisi surveinya karena apapun masukan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk bisa lebih baik lagi memberikan materi buat teman-teman semua ya. Di follow Instagram kita ada 2, ada Tangkas sama Agent & Co. Tiap bulan kita ada webinar rutin, tiap bulan pasti itu ada. Jadi teman-teman, siapa tahu materi-materi dibutuhkan sama kamu dibutuhkan untuk persiapan karir, monggo diikutin. Kita banyak sering nanti ketemu Kak Karina, mungkin Kak Dimas juga nanti mau bekerja sama dengan kita lagi. Kita senang sekali. Terima kasih teman-teman semuanya. Maaf sekali lagi kalau ada suatu hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita foto dulu ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Arla. Mungkin teman-teman di sini besar semua bisa memberikan reaksi tepuk tangannya untuk Kak Arla di sini. Mungkin nanti bisa dipencet fitur yang Oke, terima kasih Kak Arla. Sebelum kita berpisah teman-teman, kita ada sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman di sini bisa menghidupkan kameranya dan ditampilkan wajah-wajah tercakapnya ini. Ayo nanti kita dokumentasi.